Sebelum saya lanjutin, ada satu video pembuka dulu buat opening kita malam hari ini. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah izinkan kita semuanya bermuhajah malam hari ini untuk bisa duduk bermajelis di sebuah bulan yang Allah muliakan, di syahrul Ramadan, sebuah bulan yang dimana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya, yang sebab itulah kemudian Allah memuliakan malam-malamnya, sebab itulah Allah memuliakan semua hal yang berkaitan dengan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah izinkan kita semuanya malam hari ini untuk bisa belajar bareng-bareng selama 3 hari ke depan ya Beb ya. Alhamdulillah. Ini mungkin sedikit sharing saja, kemudian didawi sama Habib Hasan untuk bisa sharing ke teman-teman semuanya tentang beberapa hal yang mungkin saya akan bahas tentang kembali ke titik awal. Jadi saya akan ngajak jalan-jalan teman-teman ke sebuah masa di mana sebelum ada manusia, sebelum adanya apapun, saat itu hanya ada Allah saja. Lantas apa yang terjadi di alam semesta saat itu untuk kemudian mengembalikan kita, sebetulnya kenapa sih manusia dikirim ke muka bumi? Kalau mau kita flashback ke belakang, kita ini kan seperti alien yang kemudian dikirim ke muka bumi, tiba-tiba lahir dari perut emak kita nggak tahu antah berantah dari siapa sebelumnya, kita nggak tahu dari mana sebelumnya, tiba-tiba dikirim ke sini. Terus andai kita bayi bisa ngomong, begitu lahir kan, lah ini saya ngapain di sini kan kalau bisa ngomong. Cuman kan saat itu kita nggak bisa ngomong, sehingga ya udah ngikut saja sama aturan-aturan orang-orang sekitar kita. Ya udah disuruh sekolah, disuruh ini, disuruh kemudian kerja, ngikut semuanya tanpa pernah kemudian bertanya sebetulnya saya dikirim ke muka bumi ini tuh buat apa. Kalau kemudian kita mau kemudian
uh, ngelihat originsnya, kayak kita tuh kan ada sebuah reasons ketika Allah mengirimkan sesuatu, Allah menciptakan sesuatu tuh pasti ada alasan semuanya. Sayang disayangnya banyak kaum muslimin yang dia tidak sadar kenapa kemudian dia di muka bumi. Maka ada beberapa hal yang nanti akan saya bahas. Ini kemudian di awal saya ambil dari kitabnya Ibnu Katsir yang dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah tentang penciptaan alam semesta sebelum alam semesta ini ada, dan nanti dilanjutin dari Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, karena akan nyambungin timeline cerita sebelum adanya alam semesta sampai adanya alam semesta, sampai umatnya Muhammad, dan sampai diri kita sekarang. Gitu ya. Itu saja mungkin. Dan Al-Fakir, perkenalkan terlebih dulu, nama saya Taufan Wahyuilahi. Aktivitas saya biasa nemenin teman-teman anak-anak muda di Solo belajar di sebuah komunitas namanya Yuk Ngaji Solo, yang biasanya kalau setiap hari Senin kita belajar sama Habib Hasan, belajar tasawuf. Nanti kalau kegiatan-kegiatan kita biasanya di Masjid Fatimah sama anak-anak muda kebetulan. Yang mungkin masih lebih jauh daripada panjenengan semuanya, yang mungkin masih baru belajar lah, kalau nemeninnya sama anak-anak muda yang mungkin masih newbie lah, masih baru-baru belajar Islam, yang mungkin kajian masih datang sebulan sekali. Nah, berbeda sama panjenengan semuanya yang mungkin alhamdulillah Allah izinkan untuk bisa istiqomah. Maka doanya buat saya dan teman-teman supaya juga bisa diberikan istiqomah juga ya. Alhamdulillah, ini langsung aja saya akan ngajakin kembali ke sebuah titik awal di mana sebelum adanya alam semesta ini. Cerita akan saya mulai dari 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit bumi seisinya. Saat itu baru ada Allah saja. Dan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit bumi seisinya, Allah sudah menetapkan semua ukuran makhluk di muka bumi ini. Daun berguguran, jodohnya yang belum nikah siapa? Udah nikah belum Mas? Belum. Mas siapa? Mas Faizul. Jodohnya Mas Faizul itu udah ditetapin Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi seisinya. Perlu galau, risau? Enggak perlu. Karena sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, jelas namanya siapa. Cuman kan kita enggak tahu yang mana. Setelah Allah menciptakan, kemudian Allah menuliskan semua takdir. Jadi Allah kemudian berkata pada kolam saat itu, yang pertama kali Allah cipta, inna awwalu ma khalaqal qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan itu kan al-qalam. Meskipun nanti kalau kemudian kita lihat di Barzanji ada nurnya Muhammad, tapi cerita ini kita mulai dari al-qalam. Kalamullah. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Kemudian Allah berkata pada si kolam tadi itu, uktub. Apa yang aku tulis ya Allah? Uktub maqadirah, tulis semua takdir dari saat ini hatta taqumu syai'ah, sampai kemudian nanti hari akhir. Jadi Allah sudah meminta sang pena tersebut menuliskan semua kejadian dari semenjak saat itu sampai kemudian hari akhir nantinya. Barulah kemudian Allah ciptakan langit, bumi, galaksi selama 6 hari. Kemudian Allah ciptakan semua hal itu selama 6 hari. Setelah takdir-takdir itu ditulis gitu. Nah, setelah itu Allah ciptakan makhluk selanjutnya. Jadi ada beberapa makhluk yang sudah kita ketahui sebelum diciptakan sebelum manusia, yaitu apa? Sebelum manusia ada 2 makhluk yang diciptakan lebih awalun. Siapa? Iya, jin dan malaikat. Jin dan malaikat. Malaikat diciptakan dari nur. Kalau jin diciptakan dari nyala api. Yang kemudian keduanya diberikan tugas yang berbeda. Jin itu nanti sekelompok golongan jin bernama Hind dan Bin dikirimkan ke muka bumi buat ngejagain buminya Allah. Saat itu sebelum manusia. Jadi penghuni muka bumi pertama kali itu bukan dinosaurus, bukan Homo sapien, Pithecanthropus erectus gitu ya. Enggak, sudah ada makhluk yang pertama kali Allah kirimkan ke muka bumi bernama Hind dan Bin dari golongan si jin. Jadi sudah ada lebih awal, jauh sebelum adanya mungkin kita mengenal Homo sapien yang di Sangiran itu sudah ada golongan Hind dan Bin yang dikirimkan ke muka bumi buat ngerawat buminya Allah. Sayangnya diminta ngerawat buminya Allah, disuruh jagain buminya Allah, saling membuat kerusakan satu sama lain, saling membuat permusuhan satu sama lain, mungkin saling membunuh, saling ngerampok dan lain sebagainya yang kejadian saat itu, sehingga Allah kemudian menarik tugas mereka dengan mengirimkan iblis Azazil atau Abu Kurdus disebutnya dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu, atau kalau di dalam agama sebelah itu biasanya disebut sebagai Lucifer. Itu sama aja sih, yang disebut dia juga, karena kan ada beberapa kemiripan masihan. Lucifer itu
kalau kita googling itu biasanya cowok ganteng bersayap, atau gambaran lain Lucifer ini laki-laki berkepala kambing gitu kalau orang-orang sebelah menggambarkannya. Memang demikianlah iblis Azazil ini, pertama kalinya dia ganteng, kemudian jadi buruk rupa. Kapan? Setelah dia tidak mau tunduk sama kemudian perintahnya Allah untuk kemudian sujud sama Adam alaihissalam nantinya. Nah, Hindan bin ngurusin muka bumi Allah, ternyata dia gagal, maka kemudian Allah mengirim iblis Azazil buat mencabut tugasnya. Ya udah, cabut aja, karena dia tidak layak, dia tidak bisa, maka tidak menjalankan tugas dengan baik. Dikirimkanlah Abu Kurdus bersama iblis Azazil bersama bala tentaranya untuk menumpahkan mereka. Dan ada beberapa di antara Hindan bin ini yang lari terbirit-birit di tengah pantai, di tengah pulau-pulau kecil di tengah lautan, yang mungkin itulah jin-jin yang masih bersemayam sampai detik ini. Mereka yang kemudian beranak pinak sampai detik ini. Nah, lanjutin ceritanya. Setelah kemudian Hindan bin dicabut tugasnya, maka Allah ciptakan makhluk yang selanjutnya, yang sudah kita ketahui semuanya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Adam diciptakan dengan tangannya Allah yang mulia. Sekali lagi, tangannya Allah nggak bisa kita bayangkan. Jangan disamakan kemudian tangannya Allah dengan bayangan tangannya kita. Laisa kamitslihi syai', jadi tidak kemudian bisa kita samakan dengan apapun. Cuman soalnya kalau kita bayangin tangannya Allah, nanti jadi kayak tangannya antum. Nah, tangannya sampean nanti bayanginnya. Jadi ya, ketika Allah menciptakan tangannya Nabi Adam dengan tangannya, it means bermakna sesuatu manusia ini fi asani takwim banget gitu. Yang lain tuh Allah cuma ciptakan kun fayakun, yang ini enggak gitu. Saking spesialnya ini manusia, Allah ciptakan dengan tangan sederhana gitu. Jadi saking spesialnya. Jadi Allah memberikan case khusus dalam penciptaan manusia. Masya Allah kan ya. Allah ciptakan Nabi Adam di tengah surga, itu belum ditiupkan ruh. Jadi baru jasadnya saja. Para malaikat saat itu langsung malaikat bertanya pada Allah Subhanahu wa taala saat itu, "Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan manusia yang nantinya akan membuat kerusakan di muka bumi?" Kenapa malaikat bisa mengatakan akan membuat kerusakan nantinya? Ya karena malaikat pernah punya maklumat as-sabiqah, bahwa dulunya pernah ada kelompok yang diminta untuk ngurusin bumi, tapi ternyata ngapain? Berbuat kerusakan. Dia justru kemudian lalai, aba wastakbar, dia lalai untuk tugasnya sehingga kemudian tidak bisa menjalankan tugasnya. Maka saat itu juga malaikat nanya, dan kemudian Allah berfirman, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa qala rabbuka, maka berkatalah Rabb kita kepada lil malaikah, pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia sebagai khalifatu fil ard, sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah ya khulufu, dari kata pengganti, pengurus. Jadi mengurusi buminya Allah, menggantikan tugas sebelumnya, merawat buminya Allah dengan baik. Maka originsnya kita diciptakan sama Allah ke muka bumi itu buat apa? Dikirimkan ke sini buat ngurusin buminya Allah, jagain buminya Allah, ngerawat buminya Allah dengan baik. Itulah tugas pertama kita. Jadi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Loh, tapi kan ada ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Nah, nanti makanya di ayat yang lain Allah juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali buat beribadah sama aku. Nah, apakah kemudian khalifah ini dengan ibadah juga bertentangan? Enggak juga, karena ibadah di dalam syariat nanti bukan sekedar ibadah mahdhah, bukan sekedar sholat, zikir, kemudian puasa, tapi semua amaliyah kita ketika kita niatkan ibadah, kerja kita niatkan ibadah, antum kemudian nyebrangin orang di jalan, mungkin ada jalan yang berlubang antum tutup, antum kasih pilok supaya orang gak keceglong, itu adalah juga bagian dari ibadah. Maka ketika kita ibadah tidak bisa kita kotak-kotakan hanya sekedar ibadah mahdhah saja, tapi bahkan ketika kita kerja, kalau kita tidak diniatkan buat ibadah, rugi. 8 jam kerja cuman dapat capek, cuman dapat duit. Maka kalau nggak sampai diniatkan ibadah, ini ya rugi banget lah, rugi bandar lah. 8 jam itu bisa Allah jadikan sebagai pahala kapan? Ketika kita niatkan sebagai ibadah, termasuk ketika semua amal-amal kita itu, maka ibadah tidak hanya terkotak pada salat, zakat, puasa gitu ya. Dan Allah juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insana liya'budun. Tidak aku perintahkan jin dan manusia kecuali buat beribadah kepada aku. Jadi Allah kirimkan manusia buat apa? Buat ibadah kepada Allah, buat ngurusin buminya Allah dengan baik. Dan nantinya bedanya manusia
dengan makhluk sebelumnya, karena manusia ditemenin ketika Allah mengusap punggungnya Nabi Adam, berjatuhan semua ruh manusia seperti biji atom, termasuk saya dan antum semuanya. Kita pernah ada di sana berjatuhan setelah kemudian Allah usap punggungnya Nabi Adam, kita semuanya berbaris di depannya Nabi Adam alaihissalam, dan saat itu juga Nabi Adam melihat ada cahaya yang di tengah-tengah manusia. Itulah para nabi-nabi yang akan nemenin manusia, ngingetin tugas manusia di muka bumi, ngasih tahu bahwa ente di muka bumi itu buat ngerawat buminya Allah, buat ibadah, buat kemudian khidmat sama Allah di muka bumi ini, ngerawat buminya, jangan berbuat kerusakan. Yang ini mungkin tidak, yang mungkin di masa jin itu nggak dijelaskan, tapi yang di masa manusia ini nanti ada kemudian para nabi-nabi yang senantiasa mengingatkan manusia atas tugas mereka di muka bumi. Jadi Allah sepaket dikirimkan para nabi untuk ngingetin. Jadi tugas nabi itu apa? Sebagai, makanya kalau bahasa Inggrisnya itu messenger of God, pembawa pesan Tuhan untuk pada kita, risalah, ngasih tahu kemana kita benar dan salah, baik dan buruk. Andai bukan karena nabi yang ngasih tahu kita benar dan salah, baik dan buruk, wah kita udah kayak hewan nanti pasti. Banyak orang-orang gak jelas di muka bumi ini, makan makanan yang haram dimakan, kemudian perilaku-perilaku udah kayak hewan. Kejadian itu yang kejadian ketika manusia tidak ada para nabi di tengah-tengah mereka, tapi Allah kirimkan para nabi-nabi. Tapi apa kejadian? Disuruh ibadah, disuruh ngerawat buminya Allah dengan baik, tapi begitulah sifatnya manusia, kata Allah, abba wastakbar, dia sukanya lupa dan lalai. Dimulai dari kisah Nabi Adam alaihissalam, dari mulai Allah larang Nabi Adam untuk kemudian memakan hadhihi kasajaratin, jangan deketi pohon ini, atau disebut sama iblis ini buah kuldi, tapi Adam mengambil buah itu. Kemudian Adam melakukan kesalahan, kemudian diikutin sama anaknya Habil dan Qabil, pembunuhan pertama kali terjadi. Cuman gara-gara rebutan pasangan, mereka saling ribut dan saling bunuh. Dari mulai pembunuhan pertama kali mulai pakai batu, dilanjutkan oleh manusia-manusia selanjutnya pakai kemudian pedang, parang, tombak, rudal dan lain sebagainya. Ila yaumil qiyamah akan terus terjadi. Padahal kita di muka bumi ditugaskan buat apa? Ibadah, buat ngurusin buminya Allah, tapi justru saling membunuh. Ini baru di masa Nabi Adam nih. Itu udah anak-anaknya sudah mulai ada yang membangkang lagi, ada yang sudah mulai membunuh, sudah mulai buat kerusakan di muka bumi. Padahal bapaknya ini kemudian diturunkan dari surga, dan Nabi Adam turun dari surga bukan karena kesalahan ya. Ini tadi saya habis ngobrol di ada pertanyaan pas kajian tadi pagi. Kalau saja Nabi Adam itu tidak berbuat salah, apakah kemudian kita tetap di surga? Enggak. Tetap originsnya kita akan dikirim ke muka bumi, karena pertama kali Allah bilang wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka andai kata kemudian Nabi Adam tidak berbuat salah, ya kita tetap akan di muka bumi. Momennya aja ngepasin setelah kemudian Nabi Adam berbuat salah, itu kemudian Allah kemudian hukum Nabi Adam, dan Allah turunkan Nabi Adam. Dan Allah turunkan Nabi Adam itu bukan dilempar dari surga gitu. Diturunkan oleh para malaikat yang kok pingsan, disebutkan beberapa riwayat itu sampai pingsan di muka bumi. Ya karena ketika sampai di muka bumi, baunya bumi ini busuknya luar biasa bagi Nabi Adam. Coba antum bau. Udah kerasa bau busuknya? Kena bau pertama. Kenapa nggak kerasa? Karena kita udah terlanjur tinggal sejak awal di sini. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pertama kali di surga, wangi kasturi surga ada di sana. Sedangkan ke muka bumi ini baunya beda, minyak wangi. Baunya udah bau-bau yang ya kayak sederhananya kita kalau mau makan makanan yang paling enak, tapi dibawa ke tempat pembuangan sampah di Putri Cempo gitu, yang nggak mungkin bisa kolu gitu ya, nggak mungkin bisa ketelan, makan enak pun nggak. Tapi bagi orang-orang yang setiap hari di sana, bisa nggak mereka makan? Bisa aja, nyaman-nyaman aja, kebiasaan. Ya, Nabi Adam juga sama. Ketika turun disebutin itu sampai pingsan beberapa waktu karena baunya bumi ini yang luar biasa sekali, yang berbeda jauh dengan baunya surga. Nah, lanjutin ceritanya. Nabi Adam kemudian dicabut sama Allah, selesai tugasnya. Anak-anaknya sudah mulai berbuat kerusakan. Lantas apakah Allah kemudian mendiamkan? Enggak. Allah kirimkan nabi selanjutnya untuk
mengingatkan tugas manusia sekali lagi bahwa tujuan dia di muka bumi buat jadi khalifah fil ard, buat ngejagain buminya Allah, jangan berbuat kerusakan di sini, buat ibadah sama Allah. Maka Allah utus kirim nabi selanjutnya supaya orang-orangnya saat itu anak cucu Adam kembali ke jalan Allah. Maka Allah utus nabi selanjutnya setelah Nabi Adam. Berarti kira-kira nabi siapa? Ya, yang masuk lagu aja deh. Nabi Syed, Nabi Adam, Idris. Kita sebutin nabi-nabi yang populer. Nabi Adam, Idris. Nabi Idris alaihissalam ini dikisahkan usianya sangat panjang, berbeda dengan umatnya Muhammad. Terus dikisahkan juga tidak ada satupun pintu di muka bumi yang tidak diketuk sama dakwahnya Idris. Jadi kayak teman-teman jamaah tablik lah ya, ketuk pintu semuanya gitu ya. Semua pintu nggak ada yang tidak terketuk dakwahnya Idris. Semuanya kena semuanya. Semuanya dakwai. Nabi Idris juga dikisahkan dialah yang pertama kali menaklukkan kuda, dia juga pertama kali menjahit kemudian baju dan beberapa hal yang lainnya. Nabi Idris mendakwai semua orang, mengingatkan tugas manusia di muka bumi, bahwa tugas dia di muka bumi untuk kemudian berbuat baik, untuk kemudian jagain bumi. Pertanyaannya, setelah semuanya didakwai, apakah semua manusia sadar? Apakah semua manusia tuh nurut sama perintah sama kemudian perintahnya Idris? Enggak. Sekali lagi, manusia tempatnya salah dan lupa. Allah kemudian banyak orang-orangnya juga masih membangkang, masih nggak mau taat sama Allah. Ya mungkin saat itu sih belum ada menuhankan Tuhan yang lain sih. Semuanya kemaksiatannya paling mentok tuh mungkin kemaksiatannya ya saling membunuh, saling kemudian merampok, saling memperkosa mungkin dan lain sebagainya. Belum ada menuhankan Tuhan lain. Nanti dikisahkan Tuhan menuhankan Tuhan selain Allah tuh entar setelah kisah habis ini. Karena Idris dikirimkan ternyata masih banyak yang berbuat maksiat dan Allah kemudian cabut Idris, kemudian Allah kirimkan nabi selanjutnya. Di tengah manusia saat itu yang mulai banyak membangkang, manusia nggak mau taat sama Allah, dan Allah nggak mau, kalau Allah itu sayang banget sama manusia. Allah kepengen kita tuh besok kembalinya bukan ke nerakanya Allah, tapi kembalinya ke surganya Allah. Allah nggak kepengen kemudian manusia ini nantinya masuk ke nerakanya Allah. Allah kepengennya kita semuanya masuk ke surganya Allah. Maka ketika kemudian sudah mulai banyak yang membangkang, Allah kirim nabi yang selanjutnya, Nabi Nuh alaihissalam, untuk mendakwai manusia. Alih-alih kemudian banyak yang taat, justru di masa Nabi Nuh alaihissalam bahkan sebagian anak beliau, Kan'an dan istri beliau saat itu, ada yang tidak mau taat sama beliau, gak mau dengerin beliau. Hanya kemudian 3 anak, Sem, Ham, Yafet. Nabi Nuh, Sem, Ham, Yafet. Itulah nanti leluhur kita selanjutnya. Jadi selain kita anak cucu Nabi Adam, kita tuh juga anak cucu Nabi Nuh. Karena peradaban manusia dimulai dari Nabi Nuh lagi. Karena di masa Nabi Nuh ini Allah kekirimkan tombol reset muka bumi. Karena sudah mulai banyak orang yang membangkang, orang-orang gak mau taat sama Allah, dan Allah gak mau kalau nantinya anak cucu Adam justru lebih banyak ke nerakanya Allah. Maka Allah kepengen semuanya diawali lagi, semuanya di reset lagi, supaya orang-orang baik saja yang ada di muka bumi. Dengan apa? Kirimkan tombol reset kepada Nuh. Yang kemudian mau taat masuk ke kapal, yang gak mau terserah silahkan, yang gak mau itulah yang mereka meninggal semuanya. Dan terjadi banjir bandang yang sudah kita ketahui semuanya. Dan banjir ini bukan sekedar di satu tempat ya, seluruh muka bumi Allah semuanya banjir, semuanya tenggelam. Kalau mau kita lihat itu di National Geographic juga pernah membahas sebuah fakta bahwa ternyata memang semua tempat di muka bumi ini pernah tenggelam sama kemudian sebuah banjir yang besar. Karena ada mereka menemukan beberapa hal, ada yang kota-kota di dalam pasir, kota-kota tenggelam. Itu mungkin bisa jadi di masa Nabi Nuh alaihissalam ini. Jadi diriset semuanya, tinggal tersisa anak-anak yang di atas ini, Sem, Ham, Yafet. Sampai kemudian berbulan-bulan ini kapal di atas, sampai kemudian nanti dia berhenti di sebuah dataran Persia, di dataran daerah Persia. Nantinya mereka menyebar anaknya, dan 3 anak ini tadi menjadi leluhur 3 bangsa ya, Sem, Ham, Yafet. Sem nanti jadi bangsa Arab, terus kemudian bangsa Semit ini bangsa Arab, orang-orang Farsi, orang-orang Persia, dan juga orang kemudian Zeus, orang Yahudi ini juga orang Semit.
Terus nanti kalau yang atas tuh Yavetik, orang-orangnya cirinya kulitnya putih, pendek-pendek, sipit-sipit, orang Yavetik. Ya Chinese, Mongol itu dari bangsa Yavetik. Terus bawah Semit, Semit ini berarti bangsa Sem ini berarti bangsa Arab. Nah, ini kalau bawahnya lagi Hem, Hem itu berkulit hitam. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan karena Nabi Nuh ini pernah sebel sama si Hem ini, terus kemudian disumpahai, anak cucumu besok hitam semuanya. Jadi akhirnya jadi anak cucunya jadi hitam semua. Dari bangsa Afrika, bangsa berkulit hitam tuh dari leluhurnya si Hem. Terus kalau orang Indonesia dari mana? Kita ada darah campuran kita. Udah mad blood, darah campuran. Udah bukan darah murni, beda sama bebasan, masih darah murni gitu. Masih semit ya. Kita udah darah campuran. Nah, dari situlah kemudian mereka beranak pinak, mereka kemudian bertumbuh manusia kembali. Sampai dikisahkan satu waktu ada seorang nabi yang muncul di tengah dataran Persia bernama Nabi Zarathustra. Ini dikisahkan dalam kisah-kisah Israiliyatan. Kisah Israiliyatan itu kata Rasulullah ya jangan diimani tapi juga jangan ditolak. Ya udah dengerin aja buat nyambungin cerita gitu. Jangan diimani karena bisa jadi apa yang diceritakan ini beneran ada, tapi juga jangan diimani bisa jadi cerita ini beneran ada, tapi juga jangan ditolak juga. Jadi nggak boleh kemudian kita imani dan nggak boleh kita tolak. Juga sekedar buat pengetahuan aja lah gitu. Karena bisa jadi ceritanya beneran, tapi bisa juga ceritanya ternyata failed, ternyata cerita yang dusta. Nah, dikisahkan ada seorang nabi bernama Zarathustra. Nabi Zarathustra ini dikisahkan senantiasa sering menggambarkan Allah itu seperti nur, seperti cahaya. Nah, meninggalnya beliau ini di dataran Persia, dikisahkan beliau ini juga mengajarkan tentang monoteism. Monoteis berarti agamanya Tuhan berapa? Satu. Maka ada kemungkinan bisa jadi ini adalah bagian dari nabi-nabi yang ada dalam Islam, meskipun belum ada riwayat yang sahih, tapi ada kemungkinan. Tapi kita tidak mengatakan. Nabi Zarathustra ini sering menggambarkan Allah itu seperti cahaya. Bahkan kalau di film-film gambar anak-anak kecil kan juga digambarkan cahaya gitu kan ya. Nah, begitu kemudian Nabi ini meninggal, iblis mulai menggoda manusia. Dengan apa? Nah kan, dulu kamu kalau doa biasanya kemudian ketemu sama Nabi. Kalau doa ketemu sama Nabi Zarathustra. Terus habis ini doanya kemana? Tidakkah kamu ingat, iblis menggoda sama kita, bagaimana Nabi ini senantiasa menggambarkan Allah itu seperti cahaya. Maka disitulah mulai terjadi pergeseran kemudian penyembahan Allah kepada zat yang lain. Iblis ini luar biasa pintar sekali. Dia tuh tidak mau membuat manusia nyembah dirinya, karena jelas manusia tidak mungkin mau langsung nyembah dirinya. Karena iblis tahu manusia nggak mungkin nyembah dirinya, maka iblis mencari sesuatu zat di alam semesta ini yang mirip dengan dirinya untuk bisa kita sembah. Apa itu? Maka kemudian dia mengatakan, oh, Allah itu kan kayak cahaya, kata Nabi Zarathustra. Maka apa cahaya yang paling besar di muka bumi ini? Matahari. Maka mulailah terjadi penyembahan matahari. Sebetulnya saat itu iblis masih gede, enggak kok, kamu tuh enggak nyembah matahari, kamu tuh hanya menjadikan matahari sebagai wasilah saja, yang kamu sembah tetap Tuhan Allah kalian. Hanya saja kemana kemudian kalian harus menghadap, makanya nyembahnya lewatnya matahari. Peradaban terus berganti, makanya begitulah talbis iblis. Dalam kitabnya Ibnu Jauzi itu jelaskan bagaimana iblis itu menggoda manusia senantiasa dari depan, belakang, kiri, kanan setiap saatnya untuk kemudian mengotori hati kita. Sampai mulai anak-anak cucunya udah bukan lagi menjadikan ini sebagai alat sesembahan, tapi benar-benar nyembah api. Mulailah mereka menciptakan api-api kecil untuk mereka sembah. Masa sih kemudian mau minta makan aja harus sama Tuhan yang di atas? Bikin dong Tuhan-Tuhan yang kecil-kecil, api-api kecil. Inilah kemudian sejarah munculnya agama Majusi. Atau kemudian sampai sekarang tuh masih ada bahasa populernya Zoroaster. Di Iran masih ada. Ini kalau pengikutnya vokalis band terkenal, vokalis Queen. Kalau itu band-band 80-an yang nyanyi Bohemian Rhapsody, yang nyanyi
We will rock you. Itu penyanyinya adalah orang Majusi. Sehingga dimulai inilah, sejak saat inilah mulai terjadi penyimpangan ketuhanan, mulai terjadi penyimpangan akbar. Yang sebelumnya itu paling maksiat bahasanya maksiat kecil, karena ada yang lebih akbar bagi saya yang saya jelaskan di sini. Yang awalnya membunuh, ngerampok dan lain sebagainya, ini lebih gede lagi, ya itu apa? Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mulai terjadi penyembahan lain, mulai terjadi tuhan-tuhan lain selain Allah di sini. Mulai terjadi penyembahan kepada zat-zat yang lain. Maka di situ kemudian Allah kemudian mengingatkan sama kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah senantiasa mengingatkan sama kita untuk apa? Untuk ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu fisilmi, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Maka nggak boleh kita kemudian secuil kita ambil syariat ini, kita tinggalkan yang ini, kita ambil yang ini, kita nggak suka ini, kita tinggalkan. Nggak bisa. Ketika Allah sudah bilang ini, ya sudah sami'na wa ta'na. Kita nggak bisa, ini entar dulu deh ini. Ketika Allah sudah bilang, masalah proses itu berbeda, tapi menolak syariat ini yang nggak boleh. Wah, ini syariat ini udah nggak berlaku, ini udah out of date, ini udah expired, ini nggak bisa dipakai, nggak boleh. Begitulah kisah-kisah orang-orang terdahulu. Nah, Allah meminta kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, wala tatabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian, kata Allah, ngikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan ini, kata Allah, musuh yang nyata bagi manusia. Dia nggak nampak tapi musuh yang nyata sama kita. Mendingan musuh yang nampak, jelas. Musuh yang nyata jelas, kemudian Zionis jelas, nampak bentuknya. Tapi kalau musuh yang nggak nyata ini, ini dia senantiasa mengotori hati kita, mengotori jiwa kita. Dia senantiasa godain kita setiap saat, tapi kita nggak sadar. Inilah yang kemudian Allah bilang musuh yang nyata bagi kita. Maka kenapa tadi kok bisa ada orang-orang, ini klannya orang Nabi Nuh ini kan cuma tersisa orang baik itu. Sem, Ham, Yafet ini orang baik, tapi kenapa bisa muncul orang-orang jahat di kemudian hari? Gara-gara siapa berarti kira-kira? Godanya iblis. Iblis nantiasa menggoda manusia. Sehingga ini kan enggak, yang masuk ke kapal tadi itu kan orang baik semuanya tuh, enggak ada tuh klan jahat, karena yang jahat udah ditenggelamin sama Allah. Tinggal tersisa Nabi Nuh, Sem, Ham, Yafet, orang-orang baik. Tapi kenapa di kemudian hari masih ada kejahatan-kejahatan di kemudian hari? Karena memang iblis senantiasa menggoda manusia dari depan, belakang, kiri, kanan, untuk melalaikan kita, haba wastakbar, untuk membuat kita jadi lalai tugas kita di muka bumi. Buat apa? Jadi khalifatu fil ard, untuk menjadi ibadah kepada Allah. Nah, begitulah kemudian kisah mulai terjadi penyembahan kepada selain Allah, dan nanti diikuti masa-masa selanjutnya sampai ada the biggest king, raja terbesar, yaitu Raja Namrud yang menguasai dari barat dan timur. Dia kemudian menguasai ilmu sihir, menguasai kemudian ilmu nujum dan lain sebagainya. Nanti dia lah juga mengaku sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Dialah juga yang membuat the New World Order pertama kali. Jadi yang membuat tata dunia baru nanti ya Raja Namrud itu tadi ya. Terus selanjutnya sampai kemudian nanti kita ceritakan masa setelah Rasulullah. Dan sebelum saya lanjutin, saya mau tanya lagi. Jadi apa tadi tujuan Allah menciptakan manusia? Khalifal ard. Jadi origins pertama kalinya Allah meminta kita ke muka bumi buat jadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka inilah kemudian originnya teman-teman. Jadi sebelum kalian jadi seorang pelajar, sebelum kalian jadi pekerja, sebelum kalian bisnis, maka jadilah khalifah fil ard ini. Jadilah kemudian santri, jadilah dai, jadilah kemudian orang yang kemudian senantiasa ngingetin tugas manusia kepada apa seharusnya kemudian manusia ini di muka bumi. Jadi yang lain itu cuma sampingan. Kita kerja itu sampingan, kita kemudian usaha itu sampingan, tapi originsnya kita sebagai khalifahnya Allah. Bahasa kerennya itu kita guardian of the, kalau Marvel punya guardian of galaxy ya, kita tuh guardian of the earth. Kita tuh penjaganya muka bumi, diminta sama Allah kan kayak gitu. Ini tugas yang paling keren yang pernah Allah titipkan sama kita, jagain muka bumi, guardian of the earth. Maka jangan sia-siakan tugas yang mulia dari Allah ini. Nah, kemudian di ayat yang lain Allah kemudian juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa
bodoh. Maka ketika jadi khalifah, maka kita juga diminta buat beribadah sama Allah. Ibadah apa? Dengan ibadah-ibadah yang sudah Allah perintahkan semuanya, yang sudah kemudian mungkin dibahas sama para asatid dari tadi atau sampai kemudian besok-besok. Apa saja sih yang harus kita ibadah-ibadah yang kita harus lakukan sebagai seorang muslim. Nah, kemudian selanjutnya langsung kita jam di masa Rasulullah. Rasulullah ketika turun ke muka bumi itu juga harus menghadapi sebuah masa yang gak enak, masa yang bukan masa yang baik-baik saja. Rasulullah turun di sebuah peradaban Mekah disebut-sebut sebagai bangsa Arab yang berantakan, Arab yang itu chaos banget. Biasanya disebut sebagai Arab apa? Jahiliyah. Sejahiliyah apa sih sebetulnya saat itu? Apa saja mas? Biasanya yang pernah antum dengar sejahiliyah apa? Sejahiliyah apa saat itu? Anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Ya, kenapa anak perempuan dibunuh hidup-hidup? Dalam kitabnya Syekh Syafar al-Barakfuri Ar-Rahim al-Maktum itu, perempuan di masa sebelum Islam turun itu nggak dimuliakan bablas. Makanya laki-laki itu boleh punya istri 30, 40, 50 juga bebas. Boleh saat itu. Sayang ya antum nggak lahir di masa itu ya. Nggak dimuliakan bablas. Perempuan itu cuma alat memuas nafsu laki-laki. Maka kalau kemudian di kitab-kitab sirah itu ada rumah cat merah di depannya, maka perawan atau janda public service siapapun boleh pakai. Pelacuran tuh di mana-mana. Subhanallah, itu hal yang sangat menjijikan. Orang tuh udah berperilaku kayak hewan. Dia syahwat naik dikit cari rumah langsung kemudian kumpul. Kayak gitu aja. Kejadian saat itu. Bahkan pernikahan di masa itu tuh kan salah satunya ketika seorang ayah meninggal, maka anak itu boleh mewarisi istri-istri bapaknya. Kalau kita kan warisan tuh rumah, mobil, tanah, emas gitu. Zaman itu apa? Istri-istri bapaknya boleh diwariskan ke anaknya. Allah Akbar. Dan itu yang harus terjadi kepada Rasul kita. Rasul kita Nabi Muhammad SAW itu harus tinggal di sebuah tempat kampung yang kayak gitu. Bayangin. Antum aja tinggal di kampung yang isinya mbak-mbak LC gitu ya. Itu antum udah nggak betah gitu. Atau bersyukur. Malah makin betah. Parah. Ya. Malah ngejak koncone, bentar ini. Bahaya. Ya, kita nggak bisa betah. Belum lagi apa di sana minuman tradisionalnya bangsa Arab itu apa? Khamr. Khamr itu udah kayak es teh jumbo di masa sekarang. Ya di mana-mana ada. Ya, setiap ujung itu khamr. Bayangkan orang kalau udah minum khamr, udah mabuk khamr, gimana keadaannya? Orang kalau udah mabuk khamr, itu keadaan psikologisnya gimana? Keadaan orangnya juga ruwet, kacau. Ngapain aja bisa, dia bisa ngapain aja bisa. Mau kemudian ngerampok orang bisa, mau kemudian ngebunuh orang bisa, mau kelitih juga bisa gitu ya. Dia bisa ngapain aja kalau udah mabuk. Dan itu yang terjadi di kampungnya Rasulullah saat itu. Dan kenapa tadi perempuan tidak dimuliakan? Karena zaman dulu menganggap akidahnya orang sebelah itu salah satunya perempuan itu ada menganggap adanya dosa awal. Dosa awal itu gara-gara salahnya Bunda Hawa. Saat itu kan Nabi Adam tuh sebetulnya nggak mau makan hari kasajarin, nggak mau makan buah kuldi, tapi gara-gara digoda sama Bunda Hawa, terus kemudian mau. Disitulah kemudian dalam orang-orang teman-teman sebelah itu juga menganggap adanya dosa awal. Maka gara-gara perempuan lah kita jadi dikirim ke bumi. Kalau bukan gara-gara Hawa, kita masih masuk surga. Kita adalah makhluk surga. Kita nggak di bumi. Gara-gara kesalahan Bunda Hawa, kita jadi dikirimkan ke muka bumi. Maka semenjak saat itu perempuan harus menanggung dosanya, harus menanggung kesalahannya. Dengan apa? Kalau menurut akidah sebelah, perempuan harus hamil selama 9 bulan itu adalah kutukan. Itu adalah sesuatu yang memberatkan mereka. Tapi dalam Islam justru Allah memuliakan seorang perempuan yang hamil ini, bahkan dia bisa termasuk ketika meninggal dalam keadaan hamil bisa dimasukkan sebagai orang syahid. Nggak perlu kemudian perang, tapi ketika meninggal dalam proses melahirkan dia meninggal bisa syahid dia. Allah memuliakan berbeda dengan teman-teman di sebelah. Nah, jadi kembali lagi perempuan itu menanggung dosa kesalahan Bunda Hawa saat itu, sehingga perempuan harus direndahkan, nggak dimuliakan. Maka Islam turun untuk membatasi istri-istri
para sahabat saat itu yang punya lebih dari 10, 20 disuruh menceraikan dengan perintahnya surat An-Nisa masna sulasa warubah di situ. Nikahlah 2, 3 atau 4 dan kalau nggak mampu ya wis satu wae rasa kakean. Rasa kakean pola ya Mas Dendi ya. Ya. Jadi konteksnya saat itu, jadi Islam itu bukan nyuruh poligami, justru Islam membatasi para keadaan saat itu, peradaban dunia yang nggak berantakan, yang tidak memuliakan perempuan. Islam memuliakan perempuan dengan seorang laki-laki mentok 4, karena tidak mungkin dia bisa lebih baik melebihi dari 4, nggak mungkin. Jadi mengatur. Jadi Islam bukan yang nyuruh tapi mengatur. Karena kalau di agama sebelah ketika kita lihat Islam kenapa membolehkan poligami? Bukan Islam membolehkan. Kita harus ngelihat keadaan saat itu untuk kemudian bisa menghukuminya. Nah, lanjutin lagi. Perempuan tidak dimuliakan karena perempuan hanya sebagai alat pemuas nafsu. Itulah yang terjadi kenapa perempuan sukanya dibunuh hidup-hidup. Jadi begitu lahir bayi perempuan itu jadi kayak aib sih bagi bangsa Arab. Wah, ngapain gedein perempuan yang apalagi bukan bangsawan, bukan orang-orang bangsawan kayak Bunda Khadijatul Kubra. Ntar cuman jadi pemuas nafsu laki-laki. Makanya banyak yang kemudian perempuan itu dikubur hidup-hidup. Judi, wah itu di mana-mana. Oh ya, ngeslot ya sekarang itu ya. Judi, kocok dadu, ngundi nasib dengan anak panah itu di mana-mana. Sihir, ramalan itu orang itu kalau kemudian mau dagang ngelihat ke atas dulu, burungnya ke utara atau ke selatan. Kalau ke sana, oke, saya jadi dagang. Kalau ke selatan, oh nggak jadi deh, pasti rugi. Sebegitunya mudahnya mereka menisbatkan nasib mereka hari ini kepada burung ke sana atau ke sana gitu ya. Sejahil itu. Homer di mana-mana, perempuan tidak dimuliakan, dan itu yang terjadi sama Rasul kita. Ini kalau antum tinggal di sebuah kampung lagi pindah ternyata kampungnya isinya depan rumah antum tuh Mas. Misal antum pindah rumah tuh, ternyata depan rumah ente itu ada mas-mas gay. Cowok sama cowok gitu. Peluk-pelukan gitu setiap hari. Terus nyapa antum setiap harinya juga gitu. Mas gitu. Terus di sebelah rumah ente itu ada tempat server ngeslot gitu ya. Di sebelah kiri rumah ente harus tinggal, ternyata rumah kiri ente itu Mbak Elsie tadi itu. Di depannya lagi itu ada pabrik Homer. Di depannya lagi itu ada tempat dugem. Tinggal di kampung kayak gitu, betah berapa lama? Wah, selamanya. Kenikmatan dunia gitu. Masya Allah. Kita nggak bakal bisa betah lama. Kenapa? Allah Akbar. Bagaimana bisa kemudian taat? Bagaimana bisa kemudian taat? Justru lebih gampang maksiat daripada gampang taat. Lebih mudah maksiat tinggal di tempat kayak gitu daripada taat. Makanya akhirnya ya udah kalau kita bisa cabut. Tapi Rasul kita enggak. Rasul kita mau cabut dari Mekah bisa aja. Tapi Rasul sayang sama orang-orang Mekah satu. Bagaimana kemudian beliau sering nangis kemudian ngelihat keadaan orang-orang Mekah satu. Cuman saat itu sebelum dapat wahyu beliau juga, saya harus ngapain ya Allah. Makanya Rasulullah kemudian sering banget naik ke sebuah bukit yang namanya Bukit Cahaya, Jabal Nur. Itu di dalamnya ada Gua Hira. Yang kenapa sih Rasulullah naik ke Jabal Nur? Karena Jabal Nur ini ketika kita naik di atas itu bisa melihat Mekah tanpa hijab. Jadi bisa kelihatan semuanya. Jadi Rasulullah bisa bertafakur di atas, dan naiknya Rasul ke Jabal Nur itu bukan sebagaimana naiknya Musa ke Bukit Tursina untuk nyari wahyu, enggak. Rasul nggak pernah tahu saat itu kalau dia akan diangkat jadi nabi. Sekedar naik saja untuk menyendiri, me time. Karena melihat tetangganya seperti ini, keluarganya berantakan, orang-orangnya kemudian di sekitarnya itu tidak memanusiakan manusia. Rasul gelisah dan bingung, makanya sering naik ke Jabal Nur tadi itu. Buat yang belum pernah naik, nanti semoga Allah izinkan bisa naik ke sana ya. Cuman biasanya harus request itu kalau apalagi sama mutawifnya teman-teman dari UIM Universitas Islam Madinah tuh biasanya ana pernah ke sana bilang sama mutawif, "Bro, yuk naik." "Ngapain Ustaz naik Ustaz?" gitu ya. Nggak ada fadilahnya Ustaz itu. Biasanya gitu. Jadi mereka tuh kalau teman-teman tuh biasanya mau melakukan sesuatu kalau ada fadilahnya langsung. Jadi barang siapa ini maka akan Allah muliakan. Padahal kan kita itiba, kita pengen kemudian mahabbah, bagaimana menapaki jejaknya Rasulullah sampai naik ke sini. Terus kemudian Rasul tiduran di Gua Hira itu karena ya dingin lah, di atas tuh dingin, makanya Rasul sering kemudian tidur di sebuah gua kecil namanya Gua Hira. Disitulah kemudian di bulan Ramadan, syahrul Ramadan,
Allah turunkan Jibril menampakkan wujud aslinya, laki-laki ganteng dengan bersayap, dan membangunkan Rasulullah dengan diawali dengan suara yang besar, ya Muhammad. Itu Rasulullah sampai menggigil ketakutan. Menggigil tuh biasanya buat apa kalau kita? Kedinginan. Itu menggigil ketakutan sampai, kenapa? Rasul ketakutan ngelihat ini makhluk apa di depan dia, gitu ya. Kayak antum deh. Biasanya kalau antum lewat tengah kuburan tengah malam, itu biasanya naik motor tuh gas pelan-pelan atau sambil lihat kiri kanan gitu biasanya. Gas langsung gitu. Padahal juga biasanya ziarah kubur gitu ya, tapi bengi-bengi ya sik wedi Pak kuburan tuh. Ya. Padahal berapa persen kemungkinan itu tiba-tiba makamnya buka, nggak ada kemungkinan. Cuman gara-gara kebanyakan nonton film KKN Desa Penari, pocong ngesot, pocong budek gitu ya, sing mari kita jadi takut ketika lihat kuburan. Itu sing kemarin viral. Anak TikTok, anak TikTok. Allahu Akbar. Makanan manusia itu ada dua, fisik sama non fisik. Makanan fisik masuknya ke mulut, keluarnya jadi energi. Makanan non fisik masuknya ke panca indera, keluarnya jadi perilaku. Jadi hati-hati sama apa yang kita makan atas non fisik kita. Hati-hati sama apa yang antum follow, apa yang antum lihat, karena itu akan jadi kepribadian antum. Siapa yang antum follow ya itu jadi antum. Maka yang masih follow Mak Lambe Turah gitu ya, nah itu di unfollow. Yang follow yang enggak jelas-jelas itu di unfollow. Ya, follow lah Bos Milo. Ya. Nah, lanjutin lah ya. Sampai Rasulullah tadi dibangunkan sama Jibril, Iqra ya Muhammad. Mana fikir? Apa yang aku baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Ini kalau terjemah bebasnya ya, dengan bahasa yang paling sederhana yang kemudian bisa saya sampaikan, itu kayak di tengah Rasul lagi gelisah, Rasul lagi bingung, di tengah Rasul ngelihat keadaan orang sekitarnya lagi galau kayak gitu, Rasul naik dan kemudian dibangunkan Jibril, Iqra ya Muhammad. Kamu lagi bingung kan Muhammad? Kamu lagi galau kan? Kalau kamu lagi galau, lagi bingung, lagi gelisah, Iqra ya Muhammad. Apa yang aku baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaqah. Kalian itu, manusia itu diciptakan dari sesuatu yang hina. Kita tuh dari alaqah, kita tuh dari air mani. Maka mustahil manusia ngerti benar dan salah kalau tidak ditunjukin sama Allah. Jangankan gini ya, sopan santun aja itu standarnya orang Jawa sama standarnya orang Papua sama atau beda? Cara ngomongnya orang Jawa dengan cara ngomongnya orang, jangankan Papua, ini masih di Jawa ya. Jawa sama yang Madura misalnya itu, cara sopan santunnya orang Jawa dan Madura sudah sama beda? Beda. Sopan santunnya orang Jawa dengan orang Medan, orang Batak ini beda lagi. Maka ini baru ngomongin sopan santun. Ini kalau kemudian benar dan salah dikembalikan kepada manusia, ini yang menyebabkan terjadi banyak keributan. Belum lagi ngomongin pakaian. Sopan santun pakaiannya ala orang Jawa dengan orang Papua sama atau beda? Beda. Sopan santun pakaiannya ala orang Jawa dengan orang Amerika sama atau beda? Beda. Bagi orang Amerika, perempuan mau dia pakai dress kelihatan punggungnya itu udah sopan, biasa aja buat dia. Tapi dibawa ke Jawa, wow itu bermasalah. Orang Papua dia pakai koteka itu udah biasa aja. Tapi kalau di Jawa dia pakai itu bermasalah? Masalah. Ya, maka sopan santun ini juga harusnya dikembalikan kepada Allah. Baik buruknya itu dikembalikan ke Allah. Karena kalau dikembalikan manusia jadi relatif semuanya nanti. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Apa yang kemudian dibaca? Alladzi 'allama bil qalam. Dan nanti Muhammad, aku akan ngajari Muhammad kamu melalui perantara al-qalam. Kalamullah, Al-Qur'an. Apa yang diajarkan Allah kepada manusia? Allamal insana ma lam. Sesuatu yang sebelumnya kalian tidak mengetahui, kalian bingung atas masalah-masalah sesuatu, masalah-masalah sesuatu, bukalah Al-Quran, disitulah Allah ajarkan banyak hal. Selesailah masalah, maka Al-Quran turun sebagai guidance, sebagai huda linnas, sebagai hidayah bagi manusia, untuk ngasih tahu do and don'ts, benar dan salah, untuk ngasih tahu mana yang harus kita lakukan dan yang nggak boleh kita lakukan. Itulah kemudian tujuan Allah turunkan Al-Quran. Membacanya itu adalah bagian yang terbaik ketika kita Ramadan, tapi yang paling utama tertinggi adalah menerapkan Al-Quran di dalamnya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah kemudian tujuan Allah turunkan Al-Quran. Jadi
bukan sekedar kita baca, bukan sekedar kita hafal, tapi bagaimana untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah kemudian Rasulullah menerapkan itu, bangsa Arab yang awalnya jahiliyah, yang awalnya berantakan, menjadi bangsa yang mulia. Tidak ada satupun orang yang terinstal Al-Quran biasa-biasa aja, nggak ada. Sayyidina Bilal ibn Rabah, dia budak dari Habasyah, dari Ethiopia, yang kulitnya hitam legam, diinstal Quran, jadi orang yang mulia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, diinstal Quran, jadi orang yang mulia. Bangsa Arab, bangsa yang tadi sangat kemudian rendah sekali tadi itu, yang tidak memuliakan manusia sebelumnya, yang bahkan berperilakunya afan-afan bisa jadi kayak hewan tadi itu ya, yang kemudian membunuh manusia seenaknya, kemudian perempuan tidak dimuliakan, justru setelah terinstal Al-Quran menjadi bangsa yang paling memuliakan manusia. Dia tidaklah kemudian merendah perempuan, itu dijadikan bak seorang ratu. Tidak boleh menyentuh perempuan kecuali nanti yang berhak. Tidak boleh kalian melihat, jangankan nyentuh, ngelihat auratnya saja nggak boleh. Perempuan ditinggikan setinggi-tingginya sama Allah, berbeda dengan peradaban-peradaban sebelumnya. Inilah kemuliaan Al-Quran setelah diinstalkan bangsa Arab. Bangsa Arab jadi mulia, bangsa Arab jadi maju, dan itu yang terjadi ketika kita lihat di semua peradaban wilayah. Sebagaimana kemudian kalau kita melihat sejarah, kita langsung jam di masa kekhilafahan Bani Abbasiyah. Peradaban setelah Rasulullah, banyak kemudian setelah nabinya wafat, peradabannya biasanya mulai terjadi kemunduran. Setelah nabinya wafat, ada nabi masalah beres, nggak ada nabi muncul masalah. Ada Nabi Isa, masalahnya beres, begitu Nabi Isanya cabut, masalahnya muncul. Nabi Musa ada, masalahnya beres, begitu Nabi Musa cabut, mulai muncul masalah. Apakah dengan umat Nabi Muhammad kayak gitu? Ternyata enggak. Allah memuliakan Nabi Muhammad berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Ternyata setelah Nabi Muhammad kemudian selesai, justru peradabannya juga terus bertambah, terus kemudian mulia. Dimulai dari kemudian kekhilafahan Bani Abbasiyah. Kita langsung jam di masa Abbasiyah, itu ada seorang khalifah bernama Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid yang biasa digambarin sama Abu Nawas nih. Ini Khalifah Harun ar-Rasyid nih khalifah yang sangat cinta ilmu, bahkan dia setiap tahun itu menghajikan 100 orang kalau nggak salah untuk kemudian pergi haji. Kalau dia nggak bisa pergi haji, bahkan menghajikan berapa ratus ulama untuk pergi haji. Dan dia sangat cinta sama ilmu, bahkan dia membangun sebuah tempat bernama Baitul Hikmah di Baghdad, sebuah tempat keilmuan yang luar biasa. Jadi orang itu nganggur dikit itu jadi ilmuwan, nganggur dikit jadi penemu gitu ya. Saat itu kayak gitu. Jadi Muslim itu berbeda dengan pandangan orang Barat sekarang. Kalau orang Barat sekarang memandang apa? Muslim itu apa? Teroris. Muslim itu apa? Miskin. Muslim itu apa? Kumuh. Muslim itu apa? Yang jelek-jelek lah. Tapi zaman dulu ketika orang memandang Muslim, penemu, keren, luar biasa. Maka di sini Baitul Hikmah ini di Baghdad ini ditemuin banyak hal, dari mulai kemudian ilmu, saya kopasin. Di Darul Hikmah ini di masa-masa yang disebut sebagai the golden age. Jadi ketika kita sering melihat seolah dunia ini hanya diwarnai oleh keilmuan-keilmuan orang Barat, lah enggak. Justru keilmuan itu diwarnai sama peradaban-peradaban Muslim. Ulama-ulama kita zaman dulu multi talenta banget. Bukan sekedar kemudian dia faham tafsir, faham fikih, faham usul fikih, tapi dia menguasai banyak keilmuan. Dari mulai kita mengenal bapak robotik dunia namanya Al-Jazari. Dialah yang kemudian nanti mempopulerkan teknologi piston, bagaimana terjadi ledakan dalam piston sehingga bisa menggerakkan gear, menggerakkan roda dan lain sebagainya nantinya. Yang ini dikembangkan jadi motor kita sekarang. Siapa dia? Muslim. Siapa dia? Ulama saat itu. Termasuk kemudian zaman dulu orang masih pakai kerean timbo gitu buat ngambil air dari sumur, tapi ulama-ulama kita sudah menciptakan bagaimana water pump. Dia biasa naik menggunakan kincir. Termasuk juga dengan jam. Jam ini pertama kali ditemukan ada seorang Muslim, meskipun tidak setiap detik geraknya, dia bergerak secara mekanikal selama setengah jam sekali atau selama jam sekali, saya kurang hafal. Ini di dalam bukunya National Geographic yang ditulis sama orang Amerika tuh ada penemuan-penemuan ini, 1001 invention yang ditemukan ternyata kebanyakan sama orang Muslim. Nah, teknologi piston ini yang kemudian ditemukan sama Al-Jazari, bapak robotika dunia, yang dari teknologi piston, ledakan dalam piston itulah kemudian bergerak menjadi gear dan sebagainya, langkahnya itu, sehingga inilah yang kemudian bisa menyebabkan kita sekarang pakai motor, kita bisa naik pesawat, kita naik kereta, itu gara-gara teknologi piston yang diciptakan sama ulama Muslim dulu. Jadi
orang-orang Islam itu masya Allah dia orang solih tapi juga orang alim, menguasai berbagai macam keilmuan. Bahkan ada seorang ulama muslimah bernama Maryam al-Astrolabi. Saat itu belum ada yang namanya satelit, ulama kita Al-Biruni, Ahmad Muhyiddin Piri sudah kemudian menciptakan, bisa kemudian menggambarkan 5 benua dalam satu peta, sudah bisa menggambarkan titik garis koordinat X and Y, garis sekian X sekian Y. Padahal belum ada yang namanya satelit, belum ada yang namanya pesawat terbang di atas, tapi sudah bisa menemukan tentang ilmu falak, bagaimana ilmu astronomi dan sebagainya. Itu sudah ditemukan siapa? Muslim, jauh sebelum nantinya orang-orang Eropa menemukan ini. Jadi garis X dan Y, titik kita sekarang di mana, itu sudah pernah dibahas sama kemudian Maryam al-Astrolabi, seorang astronom, dan juga ada seorang Al-Biruni. Dia yang menemukan global pertama kali. Saat orang sekarang masih ribut bumi datar atau bulat, dulu sudah menemukan global gitu ya. Ulama-ulama kita. Kita juga mengenal ulama dari Turki bernama Ahmad Muhyiddin Piri. Dialah orang yang pertama kali yang bisa menggambarkan 5 benua dalam satu peta. Ini gambaran dia di depan yang hijau ini. Yang gambar peta yang di belakang gambar yang sekarang. Ini digambar pada abad 15. Abad 15 belum ada pesawat, belum ada satelit, tapi dia bisa gambar ini. Bayangkan bagaimana mungkin bisa kalau bukan karena Allah yang bukakan keilmuan bagi dirinya. Kenapa? Karena spirit yang Al-Quran tanamkan pada kaum muslimin saat itu, sehingga menyebabkan keilmuan-keilmuan itu sehingga terus bertambah sepanjang waktu. Ini yang digambarkan abad 15 sama Ahmad Muhyiddin Piri. Dia bisa nggambarin 5 benua dalam satu peta. Ya meskipun Indonesia masih kayak kerikil lah ya, tapi ya worth lah gitu. Udah sangat luar biasa di masa itu. Kalau kemudian teman-teman sebel sama matematika, berterima kasihlah kepada ulama kita bernama Al-Khawarizmi. Dialah yang menemukan tentang ilmu algoritma Al-Khawarizmi. Dialah yang juga menemukan tentang aljabar X dan Y, sekian X sekian Y, yang pernah teman-teman pelajari, yang mungkin sebel waktu sekolah, wah ini apa pelajaran bahasa apa gitu kan ya. Itu ditemukan sama ulama kita. Buat apa sih itu? Sebenarnya buat menyederhanakan hitungan, tapi ketika kita nggak paham jadi ribet aja, padahal itu untuk menyederhanakan sesuatu. Ditemukan siapa penemunya? Ini X dan Y. Ya, ini ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Termasuk juga Al-Khawarizmi itulah yang mempopulerkan angka 0 pertama kali. Saat dunia masih menggunakan angka Romawi. Masih ingat angka Romawi gimana? 5 itu apa angka Romawinya apa? 9? Mau nulis aja mikir gitu kan ya. Coba perkalian, itu kan ribet banget. Nah, sama kemudian ulama Al-Khawarizmi, ngapain sih ribet-ribet? 1 tuh sudutnya 1, 2 sudutnya 2, 3 sudutnya 3, 4 sudutnya 3. 0 enggak ada sudut, 9 sudutnya 9. Selesai khalas. Kok ribet-ribet kayak gitu sih? Nah, ini kemudian ditemukan sama Al-Khawarizmi. Jadi ulama-ulama kita tuh masya Allah penemu luar biasa. Ada juga seorang ulama bernama Ibnu Al-Haythami. Dialah yang menemukan tentang kamera obscura. Bagaimana mata kita menerima kemudian cahaya sehingga gambarnya itu dibalik sebenarnya sama mata, sama otak nanti baru dibalik lagi. Jadi mata itu melihat gambar di depan, saya ngeliat jenengan itu sebenarnya diterima sama mata tuh kebalik, tapi sama otak nanti baru dibalik. Itu namanya kamera obscura, dikembangkan sama ilmuwan-ilmuwan selanjutnya. Jadilah kacamata yang kita pakai, proyektor, kamera yang antum pakai buat ngefoto, ngevideo. Siapa peletak ilmu dasarnya? Ibnu Al-Haythami, seorang ulama yang kemudian lahir di masa lalu untuk kemudian bisa menyampaikan ilmu pada kita. Kita juga mengenal Abu Qasim Al-Zahrawi. Siapa dia lagi? Dia adalah orang yang mempopulerkan tentang teknologi bedah. Saat Eropa masih menggunakan sihir, masih menganggap orang terkena sakit itu terkena guna-guna, jadi harus dibakar hidup-hidup, maka Abu Qasim Al-Zahrawi sudah menemukan tentang obat generik pertama kali di dunia. Abad 1000 itu Eropa belum ada yang namanya rumah sakit. Rumah sakit nanti baru ada setelah perang salib. Sekitar 1100 di masa Salahuddin Al-Ayyubi itu baru ada rumah sakit di Eropa. Tapi jauh sebelum itu peradaban Islam sudah punya rumah sakit, Bimaristan. Nanti ada rumah sakit yang di tengah-tengahnya ada sungainya. Karena Islam memandang penyembuhan itu bukan sekedar obat, tapi keadaan psikologisnya. Di tengahnya ada sungai, gemercik airnya, itu menyebabkan tenang, sehingga kebanyakan orang sakit itu juga gara-gara pikiran kan. Ya, bukan gara-gara emang ada bakteri, ada virus, tapi ketika pikiran itu kemudian masuk ke kepala, itu yang menyebabkan banyak sakit. Nah, Abu Qasim Al-Zahrawi juga menemukan tentang
operasi pembedahan manusia pertama kali, sesar. Jadi buat antum-antum yang pernah lahirnya sesar diceritain sama emak antum sesar, berterima kasih sama beliau karena dialah yang menuliskan di dalam kitab beliau At-Tasrif Liman Ajazan Anil Talil itu bagaimana proses pembedahan manusia dengan alat sederhana yang dia pakai. Bahkan alat ini masih dipakai sama kedokteran modern hari ini yang dipakai sama Abu Qasim Al-Zahrawi ini. Dulu kita juga mengenal Abbas ibn Firnas. Siapa meneh ya Abbas ibn Firnas? Iya, penemu cikal bakal pertama pesawat terbang di dunia. Jadi sebelum Rex bersaudara, kita mengenal Rex bersaudara, Rex Brother itu abad 19 menemukan pesawat. Jauh sebelum itu di Andalusia sana ada seorang ulama usianya 60 tahun, 65 tahun. Kalau zaman sekarang kakek-kakek usia 65 tahun kerjanya ngapain? Biasanya kalau pagi-pagi ngapain? Kakek-kakek usia 65 tahun biasanya ngapain? Jemur gitu ya, ngepeni burung gitu kan ya, atau ngopi pagi-pagi gitu kan ya. Tapi zaman dulu kakek-kakek usia 65 tahun Abbas bin Firnas ngapain? Baca Quran, tadabbur Quran, sampai dia ketemu ayat Quran di mana Allah berfirman, tidakkah kamu perhatikan bagaimana burung itu terbang? Sama ini ngapain sih? Dhamir hum di situ boleh kita ganti dengan kita tidak kamu bas lihat itu burung terbang. Ngapain ya Allah meminta kita memperhatikan burung? Bisa jadi apa? Bisa jadi kita kayak burung ya. Mungkin maka Abbas ini melihat beneran, oh bisa jadi kita bisa terbang kayak burung, sampai akhirnya dia menciptakan kerangka pesawat pertama kali di dunia. Mirip kayak hewan apa? Iya, mirip kayak kerangkanya burung. Mirip kayak kerangkanya burung. Dan ini dia pakai terbang di puncak Andalusia, di Granada Land, terbang di atas, bisa terbang? Bisa. Cuman dia lupa satu hal. Kalau butuh terbang, butuh yang namanya mendarat. Ya belum punya maklumat asabikoh lah, belum punya maklumat sebelumnya tentang terbang, sehingga akhirnya begitu dia terbang, dia jatuh di tengah-tengah hutan-hutan itu sehingga patah tulang beberapa tahun kemudian dia meninggal. Gara-gara terbangnya itu jadi patah tulang. Nah, tapi ilmu ini kemudian dikembangkan di abad 18, 19 nantinya. Padahal ini sudah ditemukan sama Abbas bin Firnas abad keberapa? 8. 1000 tahun sebelum Rex bersaudara, kita sudah menemukan cikal bakal bagaimana manusia bisa terbang. Termasuk juga ada ulama bernama Al-Farabi. Jadi kalau ada ulama yang kemudian dia ahli sains, tapi ada juga dia mungkin nggak senang dengan sains, jadilah kayak Al-Farabi. Dia menemukan sebuah kitab, dia menulis tentang kitab tentang Al-Musiku Al-Kabir. Bagaimana kemudian musik itu, bagaimana tangga nada musik. Jadi kalau kalian pernah lihat tangga nada itu ya, huruf kayak tokolan itu tangga nada itu nantinya itu ditemukan oleh Al-Farabi yang menemukan Al-Musiku Al-Kabir ini. Bagaimana tangga nada mayor sama minor. Tangga nada mayor ini buat buat genderang perang ketika kemudian pasukan-pasukan saat itu dimulainya sih di masa Ottoman sih, ketika adanya genderang perang deng buat menyemangati orang perang. Kalau tangga nada minor itu buat healing, buat penyembuhan, kayak buat backsoundnya ustadz-ustadz yang lagi ngomong gitu ya, ting 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 ting. Nah itu tangga nada minor buat kemudian healing. Itu yang nemukan siapa? Al-Farabi, Al-Musiku Al-Kabir. Ini dikembangkan sehingga buat penyembuhan, sehingga diputar beberapa lagu-lagu minor untuk kemudian healing ketika ada orang yang kemudian sakit jiwa dan sebagainya. Itu luar biasa sekali, Masya Allah. Jadi peradaban Islam itu terus berkembang sampai kalau ini di masa Ottoman itu dulu ada sebuah masjid yang paling indah ada sebuah masjid yang awalnya itu gereja yang paling indah pada masanya bernama Hagia Sophia. Tapi peradaban Islam saat itu pengen menyusul, apakah kita nggak bisa melihat yang bikin yang lebih indah? Yes. Akhirnya Sultan Sulaiman saat itu bisa membuat jauh lebih indah daripada Hagia Sophia, bernama Masjid Sulaimaniye. Ini Masjid Jami Sulaiman di Istanbul, Turki. Sebuah masjid yang dibangun oleh arsitek bernamanya Mimaristan, dibangun di masa Khalifah Sultan Sulaiman. Ini sebuah masjid yang luar biasa sekali. Ini bisa menampung 6.000 orang di dalamnya. Dan ketika teman-teman masuk, itu mihrabnya itu bisa memantulkan suara sampai ke belakang. Jadi ini kalau saya nggak pakai mic, ini mungkin di belakang udah mulai nggak terdengar, ya. Tapi kalau di sini nggak pakai mic pun, itu suaranya bisa mantul sampai ke belakang. Lah kok bisa? Sebuah teknologi yang ada pada alam diterapkan di sini. Pernah ke sebuah gua di Pacitan itu ada gua yang bisa mantulkan suara, gua gong namanya.
Nah, itu kan memantulkan suara. Nah, bagaimana teknologi bebatuan di situ itu diterapkan di masjid ini sehingga suaranya bisa mantul sampai ke ujung belakang tanpa pakai mikrofon. Dibangun di abad ke-15. Bisa kayak gitu. Masya Allah kan ya. Ini kalau bukan karena Allah yang membukakan kemudian keilmuan sama kita itu kayak Allah Akbar, kayak impossible banget. Nah, terus bahkan menariknya ini ada 4 tiang-tiang gede itu di pemerintahan Turki modern di tahun 2009 kalau nggak salah tuh pernah mendatangkan orang-orang Jepang buat kesini. Ada nggak yang bisa kalian perbaiki dari bangunan ini? Bisa kalian upgrade, kalian upgrade supaya bangunan ini bisa lebih tahan lama lagi. Ini kan dibangun abad 15, usianya udah 500 tahun, 5 abad. Ada nggak yang lebih kalian teknologi yang ada di Jepang bisa terapkan di sini? Apa ya, udah ada semua. Masa sih nggak ada? Oh ya, ada. Di Jepang itu semua rumahnya tahan gempa. Karena di sana jarang ada gunung. Jadi pulau kalau semakin jarang gunung, semakin sering terjadi gempa. Karena gunung itu sebagai Allah bilang sebagai pasaknya bumi. Wal jibala autada, sebagai pasak-pasaknya bumi untuk menjaga bumi supaya lempeng tektoniknya itu nggak gampang gerak. Nah, kalau di Jepang wajar gampang gempa karena itu jarang ada gunung. Tapi kalau di tempat-tempat lain kayak kita di Jawa sering ada gempa, bisa jadi itu peringatan sama Allah bagi kita. Nah, di sini itu diterapkan. Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Tinggal bongkar aja itu tiang-tiang gede yang 4 itu, nanti dikasih kayak ring di dalamnya. Jadi kayak teknologi sederhana itu kayak shockbreaker, dikasih kayak ring sehingga ketika kemudian itu gempa nggak langsung ambruk pondasinya, tapi bisa mentul dulu terus bisa kembali ke titik awal. Kan shockbreaker itu kan fungsinya kayak gitu, jadi cek gitu bisa mantul lagi. Nah, itu diterapkan di sini. Bisa nggak? Bisa. Digalilah sama kemudian orang-orang Jepang untuk diterapkan, dan setelah orang Jepang gali, dia tercengang melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Apa itu? Teknologi yang baru ditemukan Jepang di abad 19 ternyata sudah diaplikasikan di abad 15 oleh sultan-sultan saat itu. Nggak jadi akhirnya karena sudah ada di situ. Ternyata ini masjid sudah kemudian tahan gempa, sesuatu yang melebihi pada zamannya. Bahkan itu dulunya bukan pakai listrik ya, lampunya dulunya pakai tintir, pakai api. Kalau pakai api biasanya jeleknya satu, atasnya mesti ada apanya? Hitam, langes asap. Nah, itu dibikin bagaimana? Itu kalau langesnya tingginya sampai sana, itu kasihan sing ngresik marbote masak gitu ya. Makanya arsiteknya sudah memikirkan bagaimana supaya langesnya itu, asapnya itu nggak ke atas, tapi asapnya itu diarahkan ke satu titik. Maka dia bikin jendela-jendela itu, untuk jendela itu dibuka di titik-titik tertentu sehingga langesnya nanti nggak naik ke atas, tapi naiknya diarahkan ke satu titik. Jadi semuanya tuh berhenti di satu titik itu, naik ke satu titik ini, sehingga ketika kemudian sudah menggumpal ke atas, di bawahnya dikasih bejana. Ketika gumpalannya sudah semakin tinggi, sudah semakin tebel, itunya gumpalannya jatuh ke bawah, ditampani di embernya itu, dan cairan yang kemudian sudah jatuh ke ember tadi itu nanti dipakai buat cairan bikin untuk pena, buat nulis. Sebegitu luar biasanya ulama-ulama kita saat itu memberikan peradaban. Ini baru itu. Belum banyak hal lagi yang mungkin nggak bisa saya ceritakan semalam ini. Tapi begitulah kemudian ketika Islam diterapkan ke dalam hati setiap kaum muslimin saat itu. Ketika Al-Quran menjadi ruh dalam kehidupan saat itu. Ketika Al-Quran masih benar-benar menjadi guidance, masih benar-benar menjadi petunjuk atas kehidupan manusia saat itu. Tapi bagaimana dengan kita hari ini? Ternyata habis waktu kita buat sia-sia dan bermaksiat. Bagaimana dengan anak muda kita sekarang? Subhanallah. Kita lihat bagaimana kejadian anak-anak muda sekarang. Dunia jadi ilah baru bagi kita. Dunia itu seolah yang harus kita cari habis-habisan, mati-matian kita cari. Padahal dunia sudah Allah takar. Rezeki sudah Allah takar 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi seisinya tadi itu. Dan itu nggak mungkin antum meninggal sebelum jatah rezeki antum habis, nggak mungkin. Semuanya sudah Allah takar, cuman kita kemudian mengejar habis-habisan sesuatu yang sudah Allah takar. Dan ini yang terjadi sama potret. Bagaimana kalau tadi orang-orangnya keren-keren, sekarang kita lihat anak muda kita sekarang bagaimana. Afan-afan ini banyak mungkin ada aurat dan lain sebagainya, mungkin ada nampil di sini ya. Ini video rewind saya yang lama sih. Saya belum bikin baru, tapi insya Allah masih relate lah. Bagaimana dengan kejadian anak-anak muda sekarang?
tontonan jadi tuntunan bagi kita hari ini. Semakin semakin gak jelas semakin FYP sekarang. Semakin gak jelas semakin dianggap keren. Mereka nyari viewers dengan segala hal yang mereka lakuin, semakin unfaedah semakin dianggap keren bagi anak-anak muda sekarang. Semakin gak jelas semakin jadi tuntunan bagi mereka. Semakin absurd semakin dibanggakan. Sad boy, semakin gak jelas semakin yang terkenal di masa sekarang. Bahkan konten-konten yang kayak gini juga beredar. Bayangkan itu yang ditonton sama anak-anak kita, sama adik-adik kita, yang mereka belum balik. Akhirnya kejadian apa? Ya anak sekolahnya jadi kayak gini nih. Gurunya pun udah ya udah ngikut-ikutan juga. Jangan ikut goyang, jangan ikut goyang. Tahan, tahan. Saat Rasulullah berusaha menaikkan derajat perempuan setinggi-tingginya, justru semua naudzubillah muslimah kita lah yang merendahkan diri mereka sendiri. Saat Rasulullah berjuang mati-matian untuk bagaimana mengangkat kemudian derajat manusia, bagaimana mengangkat derajat perempuan, memuliakan. Tapi hari ini kita sebagai seorang muslim yang aba wastakbar, kita lupa atas tugas kita. Kita lupa akan kenapa kita dikirim ke muka bumi sama Allah. Dan ini yang jadi kejadian hari ini. Habis waktu kita berbuat maksiat sampai datanya itu udah sesuatu yang menyedihkan yang harus kita baca. Ini data lama dan saya sangat susah sekali nemuin data yang baru. Kayaknya udah nggak pernah diangkat lagi sama pemerintah hari ini. Itu tahun 2008 saja. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan saat itu 62% remaja SMP udah nggak lagi perawan. Tahun 2008. Sekarang 2025. Aksesnya sangat mudah dan lain sebagainya. Kira-kira angkanya naik atau turun kayaknya? Pasti melejit. Makanya itu kenapa saya nyari data ini udah nggak ada lagi. Tahun 2008 Komnas Perlindungan Anak juga menuliskan 62 remaja SMP sudah nggak perawan dan 97% anak SMP dan SMA jelas sudah pernah nonton video porno. Itu yang mengawali. Udah yang mengawali semuanya. Karena aksesnya sangat mudah tahun 2008 padahal. Bagaimana dengan hari ini yang aksesnya tuh luar biasa tambah mudahnya. Jangankan cuma akses video porno, ngakses tadi ya aplikasi hijau gitu ya, WhatsApp gitu ya, buat kemudian afan-afan, buat nyewa, kemudian pelacur saja itu dengan adanya disediain aplikasi hari ini.
Udah tinggal kemudian download, tinggal kemudian cari, langsung ketemu. Allah, begitu mudahnya hari ini. Ya, bahkan datanya itu 2,5 juta perempuan Indonesia tuh aborsi setiap tahunnya. 2,5 juta. Mau tahu 2,5 juta itu seberapa banyak? Stadion Manahan itu kalau full 25.000. Full dari atas tribun itu semuanya tuh 25.000 Stadion Manahan. Berarti kalau 2,5 juta, 100 kali lipatnya Stadion Manahan. Setiap tahun tuh ada yang diaborsi. 100 kali. Dan itu angka yang nampak, yang tertulis, yang kemudian kedata sama pemerintah. Yang enggak, subhanallah. Dan orang aborsi kira-kira udah nikah atau belum? Enggak mungkin. Kalau orang udah nikah itu pasti kepengin punya momongan. Tapi kalau ini sampai aborsi pasti belum menikah. Dan itu yang kejadian. Dan kalau udah kemudian kebanyakan nonton video porno, jadinya kayak gini. Bayi 9 bulan pun juga bisa diperkosa. Karena syahwatnya udah naik. Syahwat udah naik itu orang tuh udah akalnya udah nggak beres. Apapun sikat gitu ya. Adanya bayi pun juga bisa kejadian. Kalau udah terlanjur begitu, ada yang pacaran. Ada yang pacaran, kejadian kayak Eno di tahun 2016 kemarin itu, diajakin begituan sama cowoknya nggak mau, akhirnya sama cowoknya dimasukin gagang pacul dari kemaluan sampai jantungnya dia ditendang di Bekasi. Ini kejadian kisah yang cukup menyedihkan, tapi itu nggak terjadi di metropolitan saja. Kita ngelihat bagaimana di dekat-dekat kita terciduk 4 siswa-siswi pesta ngamar di Hotel PI Sragen. Ternyata dari SMK ini saat digerebek dalam kondisinya begini. Ini beritanya clickbait banget ya. Ini adik-adik kita di Sragen, gak jauh. Anak-anak SMK pamitnya berangkat sekolah, pamitnya kemudian belajar menuntut ilmu, ujung-ujungnya ngalah ngamar. Subhanallah. Remaja usia 14 tahun diperkosa 7 siswa saat jam belajar. Pamitnya itu sekolah, di sekolah ngapain? Merkosa temennya di waktu jam belajar lagi. Bagaimana kemudian perjuangan Rasulullah dulu? Ini Allah Akbar, ini seperti kayak bukan lagi manusia kejadian kayak gini. Baru kenal 3 hari, remaja di Solo nekat perkosa pelajar di kebun dekat tol Karanganyar. Ya. Ini kayaknya lebih ngeri ya. Siswi SMP di Sukoharjo dibunuh manusia silver. Bermula pelaku pesan korban di aplikasi micet. Ini yang kejadian beberapa bulan yang lalu, baru beberapa bulan yang sekitar tahun 2023 sorry. Ini kejadiannya di Sukoharjo. Kebetulan orang Kartosuro, kebetulan kakak saya itu kan polisi Kartosuro. Jadi nanganin ini salah satunya juga. Ini anak SMP coba. Anak SMP itu udah ngejual dirinya, perempuan itu ngejual di micet. Umatnya Muhammad ini, tidakkah kita sedih ada umatnya Muhammad yang kemudian menjual dirinya, anak SMP kemudian menjual diri di micet dan pulang-pulang dibunuh sama yang kemudian nyewa dia, dibunuh, dibuang di jalan. Dan ini yang paling nyesekin saya sih, beberapa tahun yang lalu, cerita pilu PSK di Timur RSUD Sukoharjo, dibayar 10.000 sekali mainnya di sawah. Saya nggak bisa ketawa, saya mendengar ini tuh kayak nangis. Saya udah, ya Allah, 10.000 emak-emak ngejual dirinya 10.000. Pertanyaan, kalau ada seorang emak-emak nenek-nenek usia 50 tahun ngejual dirinya 10.000, itu pengen cepat kaya atau emang beneran butuh? Pengen cepat kaya atau emang beneran butuh? Butuh. Gak mungkin dia jual diri cuma 10.000. Ada kemudian saudara kita yang kemudian harus kemudian mau makan saja itu ngejual dirinya 10.000. Sama sandwichnya Mas Denny aja lebih mahal sandwichnya Mas Denny gitu ya. Nggak dapet itu 10.000, 15.000 punya dia. Berapa sih Mas? 15.000 ya. Tukang masak ya. Itu 15.000. Ini 10.000, Allahu Akbar. Dan ada umatnya Nabi Muhammad yang harus kemudian menjual dirinya untuk sekedar makan. Dan itu tetangga kita di Sukoharjo. Bahkan mainnya di mana? Di sawah. Siapa yang kemudian nyewa? Anak sekolah coba. Anak sekolah, beritanya yang Anda mencari di Google itu masih ada di Solo Post. Anak sekolah yang sewa. Mainnya di mana? Di pinggir sawah di dekat rumah sakit RSUD Sukoharjo. Parah. Allah Akbar. Apa komentar Al-Quran tentang ini?
ulaika kal an'am bal hum adhon. Tidakkah terangkanlah kataku, kata Allah, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, mereka lebih rendah. Ulaika kal an'am bal hum adhon, kata Allah, mereka lebih rendah daripada binatang ternak, mereka lebih jijikkan daripada binatang ternak. Siapa? Mereka yang kerjaannya setiap hari cuma mikirin perut ke bawah, mikirin kemudian syahwatnya saja. Itu kata Allah digambarkan sebagai lebih rendah daripada binatang ternak. Binatang ternak kerjanya ngapain sih? Ya paling makan, tidur, kawin, makan, tidur, kawin. Dan kalau ada manusia yang kerjaannya kayak gitu, berangkat, kemudian kerja, kemudian nyari duit, kemudian buat kawin, terus kemudian tidur, udah nggak beda jauh sama yang namanya hewan. Karena manusia harusnya mengemban tugas yang mulia tadi. Untuk apa? Khalifah fil ard, untuk menjaga bumi, ngerawat buminya Allah dengan baik, untuk menjaga orang-orang di sekitarnya. Tapi kita sukanya abah wastakbar, kita tempatnya salah dan lupa. Dan ini yang saya sampaikan di akhir, kita pernah mulia dengan tegaknya Islam, dan kita sekarang jadi jahil, kita jauh karena meninggalkan Islam. Kita jauh dari Rasulullah, kita jauh dari Al-Quran. Ini yang menyebabkan ini semua kejadian. Saya mau tanya terakhir nih, teman-teman, Al-Quran di masanya para ilmuwan tadi, para penemu-penemu tadi, dengan Al-Quran di masa sekarang, isinya sama atau beda? Sama atau beda? Cara belajarnya seharusnya gampang zaman dulu atau zaman sekarang? Tapi orang-orangnya keren zaman dulu atau zaman sekarang? Karena kita udah terlalu jauh. Kita hanya menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan saja. Kita nggak mau lagi mendataburi isinya. Kita nggak mau kemudian baca tafsirnya untuk kemudian bisa kita gunakan sebagai ilmu kemudian kita di dunia. Maka ini yang membedakan kita dengan orang-orang dahulu. Bagaimana mereka bisa mengaplikasikan Al-Quran sebagai guidance kehidupan mereka sehari-hari. Dan semoga mulai hari ini dan seterusnya kita juga bisa mengaplikasikan Al-Quran bukan sekedar buat diri kita, tapi bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang sekitar kita. Karena yang mau saya sampaikan, if you're not part of solution, then you're part of problem. Kalau kita bukan bagian dari solusi, kita bagian dari masalah. Kalau antum bukan bagian dari orang-orang yang menyelesaikan segala keruwetan yang ada hari ini subhanallah, mau judi, ada nggak? Raumum, ngeslot gitu ya, mau ngeslot, pinjol, kredivo di mana-mana, ya, ribawi di mana-mana. Ini yang harus kemudian jadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa menyelesaikan. Dan ini tayangan terakhir, kalau kemudian kita nggak segera menyelamatkan bumi, akan terjadi banyak kerusakan. Mati baterainya. Ya udah nggak jadi. Udah pas. Itu aja ya. Kalau bumi nggak segera kita selamatkan, intinya terjadi banyak kerusakan, banyak kemadaratan yang muncul. Makanya antum di depan saya ini orang-orang ahli ilmi inilah yang kemudian insya Allah bisa membawa kebaikan buat muka bumi ini insya Allah. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Makasih banyak Ustaz Sofwan, akramukumullah. Alhamdulillah, Masya Allah, tadi kita didengarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan bagaimana pengaruh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari didudukkan sama Allah di tempat yang penuh dengan keburukan. Nabi Muhammad sendiri ketika itu, tapi dengan tujuan yang baik, niat yang luar biasa, semangatnya Nabi Muhammad dan sabarnya Nabi Muhammad SAW bisa sampai merubah tempat yang kayak gitu. Bisa jadi subhanallah, yang tadi kita dengarkan juga, umat Islam ini menjadikan teknologi yang sangat luar biasa, menjadi penemu-penemu berkat satu orang namanya Nabi Muhammad SAW. Dan terus seperti itu sampai zaman kita sekarang. Hendaknya yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini dengarkan kita seperti ini. Kira-kira Allah dengarkan kita seperti ini tuh ya cuman agar kita tahu toh, atau ada misi lain? Allah Subhanahu Wa Taala dengarkan kita seperti ini tuh ya cuman agar kita tahu, atau memang Allah Subhanahu Wa Taala ada isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Kita harus merasa bahwa kita ini dikasih isyarat. Kita didengarkan perkara seperti ini di bulan Ramadan, di malam 15 bulan Ramadan, malam yang mulia. Kita didengarkan perkara seperti ini tentang perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad dan keberhasilan Nabi, dan rusaknya daripada selanjutnya daripada umatnya ketika itu. Tentunya ini tanda isyarat dari Allah. Ayo
jadilah kita ini juga mengemban daripada semangatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Kita didudukkan di sini ya untuk cari ilmu, untuk satu sama lain saling faham, saling mengenal. Keluar nanti kita dari tempat ini, hendaknya kita minimal ada yang kita rubah. Orang-orang di sekitar kita, kita punya gerakan, kita punya semangat, tentunya dengan ilmu, dengan basirah, dengan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, agar kita ini dijadikan orang-orang yang memiliki pengaruh atas umat, pengaruh baik untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, makasih banyak Ustaz Taufan, luar biasa, akramakumullah. Mungkin kita masih digenapkan jam 12 gimana? Jangan. Nanti habis ini kita istirahat, nanti jam 2:30 kita harus bangun soalnya. Ya, mungkin kalau ada yang mau tanya jawab, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau tanya? Berapa orang? Ada lagi? Ada yang mau disampaikan? 2 ya. Ya sudah, Ustaz, nanti biar 2 ini habis itu langsung. Fadhal, siapa yang pertama? Alim. Ya Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, perkenalkan nama saya Alim Akbar, asal dari Merauke, lagi kuliah di Jogja Ustaz. Mohon doanya semoga lancar. Amin amin insyaallah. Berkenan dengan materi ini Ustaz. Ini saya tanya agak gemetaran juga sebenarnya Ustaz. Maksudnya kan tadi agak shock juga saya lihat tayangan-tayangan di akhir seperti itu Ustaz. Artinya bisa dibilang generasi sekarang, maksudnya generasinya kita ini sudah agak jauh, bahkan mungkin sudah jauh sekali Ustaz ya. Dia tidak apa namanya untuk merendahkan yang lain, tapi tadi dari fakta-fakta yang ada memang seperti itu adanya. Mungkin yang ingin saya tanyakan Ustaz, apa namanya, kita lihat kan generasi ini kenapa mereka bisa sampai sana? Mereka mendapatkan asupan-asupan atau konten-konten daripada media sosial yang menyenangkan hati mereka Ustaz. Artinya mereka puas dengan hal itu. Nah kemudian kalau menurut Ustaz, kira-kira kita yang generasi muda yang alhamdulillah Allah beri kekuatan untuk hadir di majelis ilmu seperti ini, untuk menyeimbangkan Ustaz, atau artinya untuk berkontribusi untuk sama-sama mengajak kita punya teman-teman yang masih apa namanya ikut standar TikTok begitu Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Apa kita perlu buat konten tandingan yang sifatnya mengajak orang kepada kebaikan dengan apa ya, dengan bahasanya Terang-terangan. iya, dengan seperti itu mengasyikkan atau seperti apa yang Ustaz selama ini sebagai pembina Yuk Ngaji kan anak-anak muda juga subjeknya seperti itu. Yes. Kira-kira apa yang harus kita lakukan Ustaz? Karena ini menjadi keresahan mungkin untuk kita semua di sini. Terima kasih. Mau langsung yang selanjutnya. Oh sama. Oh ya, berarti kira-kira Itu dulu ya. langkahnya ya yang harus Jadi terima kasih. Terus saya jawab ya. Bagaimana kemudian keadaan kita sekarang? Apa yang harus kita lakuin sekarang? Iya, salah satu memang kita harus jadi influencer bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita dulu. Minimal kita tuh harus influencing ke orang-orang sekitar kita dulu. Dan bahkan perusahaan-perusahaan hari ini saja itu nggak pakai influencer-influencer gede lagi sekarang. Bukan pakai artis-artis yang gede. Sekarang tuh mainnya tuh mereka nyebar ke influencer-influencer yang mungkin punya followers cuma 5.000, 10.000, tapi banyak gitu. Karena itu akan lebih ngefek daripada suatu orang dengan influencer mungkin 1 juta, follower 2 juta. Akan lebih ngefek 10 ribuan tapi jumlahnya 20, 10 ribuan 30, itu yang kejadian. Jadi perusahaan sekarang saja itu udah menganggap bahwa influencer artis-artis gede itu udah nggak terlalu ngefek. Maka kita pun juga seharusnya demikian. Ketika orang-orang itu mempopulerkan semua ajaran-ajaran selain ajaran Nabi Muhammad aja, seserius itu mereka membuat kemudian konten, seserius itu mereka kemudian membumingkan sesuatu. Masa sih kemudian kita pengen mempopulerkan ajaran Rasulullah, ajaran Nabi Muhammad ini nggak sesemangat itu. Padahal kalau kita kayak Bos Milo saja tuh ya, ada warung yang enak saja direview sampai sih enak bros, yes, cobain, cicipin gitu. Itu kayak antum aja misal anak kampus misal ketemu warung geprek, harganya cuma 10.000,
ayamnya gede, free es teh, nasinya sepuasnya. Itu pulang-pulang tuh kan langsung bilang ke orang-orang ke kos-kosan, ya masyaratul kos-kosan gitu ya. Mulai hari ini kita bisa makan enak dengan harga murah gitu ya. Itu cuman masalah makanan. Kita bisa keluar-keluar. Masalah nonton film, habis nonton film Avenger, kita langsung, wow ini bro, tonton film ini bagus. Kita langsung keluar-keluar tanpa disuruh. Padahal kita juga nggak dapat duit dari filmnya, nggak dapat duit dari warungnya tadi. Tapi kita dengan sukarela langsung nge-share. Sedangkan ilmunya Nabi Muhammad ini kita masih sering kemudian mendiamkan. Kita cuma nikmati buat kita tok. Dolim antum. Kalau antum ngerti sebuah ilmu yang mulia dan antum cuman cukupkan buat antum, dolim. Zolim. Apa persaksian kita besok di hadapan Allah, sedangkan kita dikasih ilmu sama Allah, dikasih kemuliaan seperti malam hari ini dan malam-malam seterusnya, dan antum cukupkan buat antum saja. Itu sebagaimana ketika ada sebuah malaikat kemudian yang akan mengazab sebuah tempat dan ada orang dia ahli ibadah di situ, dia kelapar ke Allah, gimana ya Allah ada ahli ibadah? Terusin aja dan mulai dari ahli ibadah tersebut. Kenapa? Karena dia ibadah mencukupkan dirinya sendiri, sedangkan orang sekitarnya rusak dan dia mendiamkan. Maka Islam itu bukan meminta kita buat soleh sendirian. Gak bisa kita soleh sendirian. Kita gak bisa. Antum tuh gak mungkin, saya jamin gak bisa soleh sendirian. Antum mau soleh sendirian, gak mungkin bisa. Keluar kos-kosan aja isinya udah di mana-mana, aurat di mana-mana. Jangankan keluar kos-kosan, buka handphone saja itu isinya udah aurat di mana-mana. Maka kita harus menginfluence, jadi influencer bagi minimal buat teman-teman kita deh. Ada berapa sih followers Instagram kita, follower WhatsApp kita, itu yang akan nikmat yang akan dipertanyakan sama Allah besok yaumul qiyamah. Setiap nikmat yang dititipkan sama kita, semuanya akan dipertanyakan sama Allah. Termasuk nikmat followers, nikmat orang-orang yang lihat WA kita. Maka jadiin buat story WhatsApp kita, story Instagram kita buat mempopulerkan ilmunya Rasulullah ini. Kalau bukan kita lantas kemudian karena ada orang yang mungkin orang dan bisa jadi story antum yang ya ketika yang nge-share antum itu lebih kemudian didengerin daripada saya nge-share, daripada Habib Hasan misal. Karena apa? Orang-orang teman-teman antum itu nggak kenal kita, nggak kenal Habib Hasan, nggak kenal saya. Bisa jadi di share saya cuma di scroll aja, siapa sih nggak kenal. Tapi ketika yang nge-share antum suka kadang juga bikin konten, bikin nge-share meskipun ngomongnya masih belepotan, itu bisa jadi lebih didengerin daripada didengerin lisannya orang-orang yang mungkin lebih terkenal, lebih alim bisa jadi. Kenapa? Karena itu ada teman-teman kita. Maka bagi kita sekarang ya perbanyak apa yang karena dakwah itu bagi saya itu ada dua. Yang satu misinya penyelamatan umat, atau yang kedua pengkaderan. Nah posisi sekarang kan kita berusaha mengkader para ahli ilmi nih. Di depan antum sedang dikader sama Habib Hasan buat cara orang-orang ahli ilmi, buat orang-orang yang akan berdakwah di masa depan, yang terus melanjutkan risalah Rasulullah ini. Nah tapi kita juga harus tahu ada orang-orang yang mungkin gak bisa kayak kita, gak bisa duduk sebagaimana kita. Minimal harus kita selamatkan dia. Minimal ada misi penyelamatan umat. Dengan apa? Ya bisa jadi dengan cara-cara yang hypes kekinian, cara-cara yang bisa masuk dengan mereka. Kalau zaman dulu Wali Songo menggunakan wayang, ketika kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo itu menggunakan wayang, sekarang wayang udah nggak relate. Siapa orang yang dengerin wayang hari ini? Maka apa yang ada sekarang yang itu bisa kita pakai. Apa yang kemudian tren di masa muda anak-anak zaman sekarang itu yang bisa kita manfaatin. Apa itu yang tren ke anak-anak skena, anak-anak culture sekarang, itu yang bisa kita manfaatin kepada mereka, lelucon mereka dan segala itu yang bisa kita manfaatkan sebagai uslub. Tapi jangan itu hanya uslub ya, uslub itu pembuka sehingga orang nyaman dengan kita. Kalau bahasanya NLP itu mirroring, jadi orang itu akan nyaman sama, misal kalau antum orang Papua, ketemu orang Papua di Jawa, misalnya satu majelis ini ada orang Papua, antum pasti saya jamin pasti langsung nyambung, langsung ngobrol. Kenapa? Nyaman. Begitu juga dakwah. Makanya Rasulullah kan juga kerennya itu, dia ketemu sama budaknya nggak merasa direndahkan. Rasulullah ketemu sama orang kaya raya, Rasul juga nggak merasa Rasul nggak kelihatan di bawahnya si orang kaya tadi, orang tajir tadi itu. Rasul bisa menempatkan di berbagai tempat dia berdiri, dia nggak terlihat rendah, dia nggak terlihat kemudian tinggi. Budak nggak merasa Nabi di depan saya, orang yang sangat mulia. Enggak. Rasul bisa menempatkan di depan budak, Rasul bisa ngomong dengan cara yang terbaik sehingga budak tadi tidak merasa direndahkan. Itulah kerennya Rasulullah. Dan itu jadi diajarkan Rasul sama kita juga dengan cara yang terbaik, dengan asanid, dengan cara yang terbaik yang bisa kita lakukan, pendekatan terbaik yang bisa kita lakukan. Uslub-uslub yang ada sekarang itu bisa kita manfaatkan untuk mendukung dakwah-dakwah kita.
Nah, meskipun tidak semuanya harus terjun ke sana. Yang passionate bagi saya, yang passionable aja, yang memang nggak bisa dipaksain sih. Misal, oh Mas saya kepengen, tapi saya nggak feel dengan, misal kan sekarang pos-pos tuh banyak, ada anak running. Bagi saya kalau kita bagi saya tuh kita membagikan dakwah tuh kepada 4 ring kategori dakwah. Kategori ring dakwah pertama itu adalah orang-orang para ahli ilmi, orang-orang para pencari ilmu, para orang-orang yang sudah dikader, sudah kemudian suka majelis taklim. Orang kedua itu orang yang baru dia datang ke majelis taklim sana sini, datang sana sini datang, tapi belum mengikatkan diri dengan jamaah taklim kemana-mana aja. Jadi ada tabligh akbar datang, ada tabligh akbar ini gede, ada ustadz gede dia datang, tapi kajian rutin, kajian kitab dia nggak datang. Ini orang di ring kedua. Ring ketiga ini orang yang masih awam, dia masih pacaran, dia masih riba, sholat aja masih bolong-bolong. Dan ring 4 ini orang yang a priori, orang yang belum mau dengerin tentang Islam. Setiap ring ini itu ada pendekatan masing-masing yang harus kita pakai kepada mereka. Nah, pendekatan kepada ring 1 ini ya caranya kayak gini, kajiannya kayak gini. Tapi cara ini mungkin ini tepat untuk dia ini, tapi ini nantinya akan kurang tepat ketika bukannya benar dan salah ya, tapi kurang cocok ketika kita pakai untuk terjun ke anak-anak yang masih sholat aja masih bolong-bolong, yang setiap hari masih pacaran, yang masih ribawi. Ini mungkin apaan sih ini? Maka untuk menghadirkan ke ring 3 ini ya berarti harus dengan cara-cara yang sebagaimana mereka. Ya misal dengan cara, misal kalau kayak gini pas bulan Ramadan ini ngabuburaning, anak-anak running dulu dari Ustadz Manahan nanti sampai ke Swadari, buka bersama, kambing gulingan misalnya gitu, sehingga di starting dari running, jadi akan terkumpul ceruk market orang-orang yang pecinta running atau anak-anak riding, ngabuburit, anak-anak riding motor itu di starting di sini, nanti keliling kota, nanti finish di mana kita. Ya pendekatan kayak gitu yang bisa kita pakai kepada orang-orang sesuai dengan marketnya. Kayak jualan lah, jualan kan juga sama. Saya jualan ayam geprek ke emak-emak jet set, emak-emak yang nyekolahin anaknya di sekolah yang sebulan bayarnya 1,5 juta, sama saya jualan geprek ke anak kampus, itu kan pasti beda. Bagi anak kampus kalau makan ayam geprek yang penting apa? Murah, nasinya refill sepuasnya, es teh gratis ya gitu. Kemproh ramah masalah gitu ya. Tapi bagi emak-emak jet set nggak butuh, emak-emak sosialita nggak butuh itu semuanya. Bagi emak sosialita yang dibutuhkan apa? Harga bagi mereka masalah nggak masalah. Yang penting apa? Tempatnya bagus, AC, kemudian Instagramable, buat posting bagus, itu yang dibutuhin. Maka jualan saja ini kita harus tahu marketnya mana, pendekatannya dengan cara pendekatan yang berbeda. Maka dakwah pun kita juga harus seserius itu. Siapa yang akan kita dakwai, kita harus memetakan sebagaimana pemetaannya para wali dulu. Maka ketika Kanjeng Sunan Gresik datang ke Jawa pertama kali itu, yang dia bangun bukan masjid, bukan pesantren terlebih dahulu, tapi ngeliat apa? Menyelesaikan masalah-masalah orang saat itu. Jadi Kanjeng Sunan Gresik ketika datang tuh di daerah Trawulan saat itu sedang terjadi perang di Majapahit, perang saudara, yang menyebabkan orang-orang itu pada naik ke dataran tinggi semuanya, dataran rendah ditinggalkan karena dataran rendah dipakai para prajurit buat perang saudara. Sehingga ngefeknya apa? Sawah itu nggak ada yang ngelola, sawah nggak ada yang ngurus, persawahan nggak ada yang ngurus. Ketika persawahan nggak ada yang ngurus, beberapa bulan kemudian lubung padi kosong. Lubung padi kosong gimana? Ketika kosong gimana? Ya orang kelaparan karena nggak ada beras. Maka Kanjeng Sunan Gresik datang. Ini nggak mungkin orang lagi keluwen mbok dakwai gitu ya. Nggak mungkin orang lagi luwe bos-bos melakukan dakwah. Ya, dia harus nyelesain masalah dulu. Maka Kanjeng Sunan Gresik ketika datang bangun apa? Bangun bendungan. Karena orang Jawa saat itu ketika kemudian sawah itu cuma pakai sawah tadah udan. Jadi kalau pas hujan bisa kemudian bercocok tanam, kalau nggak hujan nanti diganti jadi pohong, nanti jadi gaplek, jadi macam-macam, jadi tiwul dan lain sebagainya. Kalau pas masa musim hujan bisa nanam padi. Nah, sama Kanjeng Sunan Gresik karena dia dari Azerbaijan, dia pernah kemudian pernah belajar di Mesir, di Sungai Nil Mesir, dan di Sungai Nil pernah diajarkan tentang bagaimana bikin bendungan. Maka teknologi bendungan itu diaplikasikan sama Kanjeng Sunan Gresik di daerah Trawulan saat itu. Jadi orang-orang diajak bikin bendungan, sehingga ketika musim hujan airnya bisa ditampung di bendungan. Ketika nanti pas musim kemarau, bendungannya dibuka untuk irigasi sawah-sawah. Sehingga orang-orang saat itu
wah keren ya. Nah, bahkan ketika nggak ada hujan, terus ngapain? Kanjeng Sunan Gresik ngajakin ngapain? Ketika nggak ada hujan, bikin sholat istisqa, ya sholat istisqa. Dan orang-orang Jawa yang belum kenal Islam ngeliat, wah kayak ngopo ya takbir takbir, maca mantra, wah sekti, ngerti-ngerti udan tenanan, kayak qadarullah ujan beneran. Itu bagi orang Jawa yang ngelihat itu kan, wah sekti gitu kan ya. Orang wah ini sakti gor kayak gitu tuh, gor takbir takbir gitu tiba-tiba Allah turunkan hujan, sakti. Nah biasa orang Jawa kan sukanya hiperbol, gede-gede cerita gitu ya. Sehingga sebetulnya bukan tentang saktinya tapi tentang Allah itu, tapi kemudian Allah kemudian kirimkan hujan di waktu bersamaan dengan itu, sehingga orang-orang saat itu jadi menerima dakwahnya. Jadi kita tak ikut Tuhannya Gresik aja lah. Jadi dakwah itu bagaimana bisa menyelesaikan masalah orang-orang sekitarnya saat itu. Itu yang dibangun oleh para wali saat itu. Termasuk juga kemudian Kanjeng Sunan Syekh Maulana Al-Maghribi yang ada di daerah Solo Raya sini, yang kemudian daerah Klaten, Tawangmangu, Solo Raya ini, yang diminta saat itu untuk datang ke Nusantara karena dikisahkan dalam kitabnya Tufatul Nadhornya Ibnu Batutah, ada seorang penjelajah bernama Ibnu Batutah yang menulis kitab Tufatul Nadhor. Dia menuliskan penjelajahan dia di muka bumi. Dia kayak Marco Polo, kayak Columbus, tapi dia Muslim. Ketika dia datang ke tanah Syamatirah, dia melihat tanah Syamatirah ini, Sumatera ini, sebagaimana mengingatkan aku akan pada Andalusia, kata beliau, di mana bukit-bukit tinggi, gimana ketika hujan itu aroma tanahnya sangat semerbak. Ini mengingatkan aku akan pada Andalusia, karena Ibnu Battuta ini orang Maroko. Maroko kan atasnya udah ke Andalus, ke Spanyol, tinggal nyebrang Selat Gibraltar, atasnya ada Andalusia. Nah, terus kemudian di bawah Pulau Syamatirah ini ada sebuah pulau namanya Jaya Dwipa, Jawa di mana orang-orang Jawa ini masih banyak yang menyembah berhala-berhala, nyembah kemudian pohon, nyembah gapuro, nyembah wit, macam-macam disembahin lah ya saat itu. Di atasnya lagi ada sebuah pulau bernama yang banyak kerajaan-kerajaan di dalamnya, banyak mamluk di dalamnya, banyak kemudian mulukan-mulukan. Maka itulah disebut sebagai Jaziratul Muluk atau Maluku, di mana memang kerajaan-kerajaan di Sulawesi itu kan banyak banget di Maluku tuh. Ada kerajaan-kerajaan kecil, berbeda di Jawa, kerajaan besar Mataram, sana Parahyangan, sama kemudian kerajaan Pasundan. Kalau di Sulawesi itu banyak kerajaan-kerajaan kecil. Nanti sampai ke ujung timur ada Jaziratul Urian. Dikisahkan Jaziratul Urian itu sebuah jazirah yang orang-orangnya telanjang, banyak orang-orang yang belum pakai baju. Maka disitulah kemudian Irian Jaya, di mana banyak orang-orang yang belum mengenal Islam saat itu. Dikisahkan sama Ibnu Battuta, maka saat itu generasi-generasi wali itu ketika datang, ya bagaimana yang dikirim itu memang orang-orang yang relate dengan nyelesain masalah-masalah saat itu, termasuk kayak Syekh Maulana Maghribi atau Kanjeng Sunan Gribik yang biasanya diziarahin itu. Dia seorang ahli ruqyah, ahli ruqyah. Jadi ketika kemudian orang-orang Jawa itu biasanya pakai dukun macam-macam, ketika kesurupan harus beleh wedhus, harus macam-macam, sama beleh pitik dan lain sebagainya. Sama kemudian Kanjeng Sunan Gribik ini cuman kemudian dipegang batu, diwacake ayat-ayat pilihan Allah, ayat-ayat pilihan, kemudian jinnya keluar. Orang Jawa ngelihatnya, wah sakti. Ya, karena kan orang sebelum orang tahu itu bacaan Quran, itu kan orang mikirnya apa? Mantra. Kan orang saat itu belum punya maklumat asabiqah, belum ini mau coba sih, kan bayangan dia baca mantra, padahal itu ada ayat Allah. Dan begitulah kemudian para wali ketika datang itu menyelesaikan masalah-masalah yang ada, sehingga orang itu open, membuka diri. Begitu juga seharusnya kita dalam masa sekarang yang mungkin mau terjun ke bahasa saya itu di pinggir-pinggir jurang tadi itu. Nah, kalau posisi kayak Bapak Hasan ini mengkader antum-antum nih, jangan muliakan beliau di sini, jangan antum terjunkan beliau ke orang-orang yang ini. Ini kurang, biarkah saya sama teman-teman saya atau nanti jadi kita berbagi pos. Nah, nanti kalau sudah kemudian terkondisikan, saya minta buat ngaji sama beliau. Saya minta untuk kemudian kita ngaji kita. Nah, kalau udah terkondisikan, begitulah kemudian pola proses yang kemudian kita bangun dalam dakwah. Ada orang-orang yang memang terjun di pinggir tepi-tepi jurang ini, terus kemudian nanti kalau udah mengkondisikan, nanti tinggal kita bawakan kepada orang yang lebih alim buat terus belajar. Begitu sih. Jadi kita harus tahu positioning dan dakwah itu bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah orang-orang kita sekitar kita. Masyaallah. Jazakumullah khair Ustaz, sudah luar biasa. Nanti mungkin kalau ashab atau teman-teman yang mau hubungan lagi sama Ustaz Taufan mungkin bisa minta nomornya, bisa nanti gabung di kegiatan-kegiatan yang dibikin mungkin, atau
cari tanya sama beliau ide bagaimana keadaan tempatku, tempat tinggalku, gimana cara bikin event-event yang menarik seperti kegiatan-kegiatan di Yuk Ngaji. Nanti bisa ya Ustaz minta nomornya antum nanti Ustaz ya. Insyaallah ya khair, terima kasih banyak. Insyaallah yang kita dengar tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, menambahkan semangat kita untuk memikul daripada semangatnya Nabi Muhammad SAW dan menjadikan malam ini malam perubahan, insyaallah lebih dekat lagi kepada Allah, lebih baik kita, lebih semangat lagi untuk menyebarkan daripada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini insyaallah bulan Ramadan yang paling berkah buat kita dan buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah memperbaiki umatnya Nabi Muhammad, Allah mengembalikan lagi semangat umatnya Nabi Muhammad SAW dan menghancurkan orang-orang yang ingin merusak umatnya Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyah wa ala kunatin salihah jami'a syamila min khatul akhirah wa ala man wasilah marwa ila hadratin Nabi Muhammadin SAW. Al-Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kita ketemu insyaallah jam 2:30.